Dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim dikatakan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Jika masuk bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka. Wa 'arrafahum asy-syaukata fi qasmi khasmiha qawiyatal minnah, ya. Lalu Allah tabaraka taala wa 'arrafahum anna wasilat asy-syaitan ila qulubihim asyahawat al-mustakinah. Lalu mengenalkan mereka bahwa media syaitan, wasilah syaitan, ya, kepada qalbu itu hanyalah syahwat yang dibiarkan, ya, yang dibiarkan tenang, yang dibiarkan menikmati di dalam diri kita. Orang sabar itu ajrahum, ganjaran, balasan bagi mereka bighairi hisab, dengan balasan yang disempurnakan tanpa hisab, tanpa limit, tidak bisa dihitung lagi, ya. Berdasarkan dua dalil ini, maka boleh dikatakan puasalah satu-satunya amalan yang langsung dijamin tidak ada batasnya dalam pembalasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dalam ganjaran reward di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa shaumu nisfu sabri faqad jawaza sawabuhu qanun at-taqdir wal hisab. Berdasarkan ini, maka puasa setengah dari sabar dan balasannya telah melewati qanun at-taqdir, batasan-batasan daripada takdir, wal hisab, dan hisab, ya. Artinya yang mencatat ini bukan lagi malaikat-malaikat yang menghisab, tapi langsung Allah tabaraka wa taala. Itu dengan cara menyebutkan nama guru. Inilah yang dikatakan dalam tradisi ahli hadis, fi kulli dzikri shalihin tanzilur rahmat, ya. Setiap kali disebut nama orang saleh, maka rahmat akan turun. Qala Imam Al-Ghazali, dengan sanad yang tadi Imam Abu Hamid Al-Ghazali, sahib kitab Ihya Ulumuddin, qala kitab Asrar an-Naum. Rahasia kitab Asrar, rahasia dari saum. Saum berarti puasa. Beliau mengatakan alhamdulillahilladzi a'zama ala ibadihi al-minnata bima dafa'a anhum kaida syaitan wa fan. Ya. Dan segala puji bagi Allah yang besar minnahnya kepada hambanya. Minnah berarti anugerah, ya. Dan bima dafa'a anhum, dan segala puji bagi Allah yang menolak dari hamba-hambanya kaidah syaitan, ya. Semua tipu daya syaitan, wa radda amalahu wa khayyaba dhannah, lalu menolak angan-angannya dan merugikan atau menjauhkan zannya. Idz ja'ala as-sawma hisnan li audaihi wa junnah, karena Allah tabaraka wa taala menjadikan saum, puasa itu sebagai hisnan, sebagai hisn, benteng bagi para wali-walinya, dan junnah, dan menjadi tameng, ya, sama hisn junnah. Jadi muqaddimah beliau ini, teman-teman Allah, selalu munasib, selalu berkaitan dan sesuai dengan isinya. Isinya tentang saum, maka beliau berbicara tentang saum. Wa fataha lahu bihi abwabal jannah, dan Allah tabaraka wa taala membukakan bagi hambanya pintu-pintu surga. Jadi dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim dikatakan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Jika masuk bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka. Wa 'arrafahum asy-syaukata fi qasmi khasmiha qawiyatal minnah, ya. Lalu Allah tabaraka taala wa 'arrafahum anna wasilat asy-syaitan ila qulubihim asyahawat al-mustakinah. Lalu mengenalkan mereka bahwa media syaitan, wasilah syaitan, ya, kepada qalbu itu hanyalah syahwat yang dibiarkan, ya, yang dibiarkan tenang, yang dibiarkan
menikmati di dalam diri kita. Wa inna biqam'iha tasbuhul nafsul mutmainnatu zahiratal syaukati fi qasmi khasmiha qawiyatal minnah. Maka dengan cara menekan kekuatan yang ada pada syahwat tadi, tasbuhun nafsul mutmainnatu zahiratal syaukah fi qasmi khasmiha, menjadi kuat, menjadi jiwa yang tenang, menjadi kuat, menjadi nyata dalam mematahkan serangan dari syaitan, musuh-musuh Allah tabaraka taala, dengan qawiyatul minnah. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin qaidil khalqi wa mumahhidis sunnati wa ala alihi wa ashabihi dhawil absar ats-tsaqibah wal uqul al-murajjihah wa sallam wassalatu ala sayyidina Muhammad. Dan salawat semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliaulah qaidil khalq, beliaulah pemimpin makhluk, yang melahirkan sunnah, dan juga semoga salawat tercurah kepada alihi wa ashabi, kepada keluarganya dan kepada sahabatnya, zawil absar as-saqibah wal uqul al-murajjihah atau murajjahah, wasallim tasliman katsira, dan juga kepada keluarga sahabatnya yang disebut zawil absar, yang mempunyai pandangan yang tajam, akal yang kuat, wasallim tasliman katsira. Itu juga salawat, salam, dan yang banyak tercurah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Di lafaz ini menunjukkan bahwa, teman-teman, di masa Imam Al-Ghazali, salawat itu tidak hanya lagi terfokus kepada keluarga Nabi, karena muncul saat itu kelompok Syiah yang mencoba memisahkan keluarga rohani Nabi yang bernama sahabat. Maka para ulama ahlu sunnah setiap kali bersalawat selalu menyebutkan wa ashabi. Secara harfiah, teman-teman, tidak ada hadis yang menyebutkan Nabi mengatakan Allahumma sholli alayya wa ala ashabi, tidak ada. Tapi beliau pernah kedatangan Sa'ad bin Mu'az atau sahabat-sahabat yang lain, beliau mengatakan Allahumma sholli ala fulan atau Allahumma sholli ala ibni Abi Aufa. Maka para ulama kita mengistinbatkan bahwa boleh bersalawat kepada selain Nabi, yaitu keluarga Nabi, kemudian sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, dan sebagai pembeda antara ahlu sunnah dengan Rafidah, kelompok yang menghujat sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Amma ba'du, fa inna sawma rubu'ul iman bimuqtada qawlihi sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu nisfus sabr. Jadi Imam Al-Ghazali memulai kalam beliau dengan kata fa inna sawma rubu'ul iman. Saum itu, teman-teman maka Allah, adalah seperempatnya iman. Kenapa? Ini diambil, diistinbatkan dari sabda Nabi SAW, as-sawmu nisfus sabr. Puasa itu setengah dari sabar. Kita cek, ini metode Imam Ghazali. Imam Ghazali di zamannya itu zaman al-ulama yahfazun al-butun. Ulama hanya menghafalkan matan. Hanya beberapa ulama waktu itu yang tersisa menghafalkan sanad. Sanad itu silsilah. Maka di situ muncul sebelum beliau Imam Qushairi, Imam Al-Baihaqi, sebelum mereka ada Imam Al-Hakim, sebelum mereka ada Sulami dan lain-lain. Nah, di zaman Imam Ghazali itu mulai terjadi corak perbedaan antara ahli fiqih, ahli hadis, ahli akidah, ahli riwayah. Itu ada perbedaan yang signifikan. Nah, ahli fiqih, ahli akidah, ahli tasawuf, itu mulai kemudian khas dengan diri mereka. Mereka menghafalkan hadis tapi hanya matannya, hanya teksnya. Sedangkan ahli hadis menghafalkan masih dengan sanad dan riwayat. Maka kita lihat masih ada Imam Al-Hazmi menulis kitab Al-I'tibar fi Nasikh wal Mansukh. Setelah beliau masih ada Imam Ibnu Asakir, begitu juga imam yang menggabungkan semua keilmuan Islam, Al-Imam Al-Hafiz Al-Faqih As-Sufi Abu Hafs Umar As-Suhrawardi.
yang menulis kitab Awariful Ma'arif. Di masa beliau ini seorang alim itu hanya hafal matan kebanyakannya. Seandainya beliau hidup hari ini, tentu beliau akan disebut sebagai ahli hadis oleh kebanyakan orang. Kenapa? Karena beliau baca hadis selalu hafal. Ke Imam Zahabi dan para imam-imam yang lain, Ibnu Salah, ya. Seandainya Imam Ghazali itu di awal umurnya atau beliau syughulnya, ihtimamnya lebih banyak ke hadis, tentu beliau akan melewati para imam-imam ahli hadis yang ada hari ini. Tapi dengan semangat beliau yang cuma tersisa beberapa tahun sebelum wafatnya, setelah beliau meninggalkan nizamnya, jadi Imam Ghazali ini berpindah dari Tus, Naisapur, kemudian pindah ke Baghdad, jadi guru di sana, jadi guru besar. Lalu beliau mengalami krisis rohani dan meninggalkan itu semua, lalu berkhalwat di Syam selama 10 tahun di menara, dan beliau menyaksikan kitab-kitabnya sudah nyebar di mana-mana. Ketika beliau kembali ke Barat sebentar, lalu pulang ke kampungnya ke Tus, tidak lama beliau wafat. Tapi di masa-masa yang pendek itu beliau mengarang kitab ini. Di masa-masa itulah beliau sering baca Sahih Bukhari, wa tufiya wa kana Sahihul Bukhari ala sadri. Beliau wafat dan kitab Sahih Bukhari ada di dadanya. Ya. Maka kepada para kritikus Imam Al-Ghazali, tolong munsif, ya, tolong diukur-ukur lagi kemampuan antum, kemampuan kita, kemampuan para kritikus ini. Sebenarnya kita hafal hadisnya seberapa banyak dibandingkan Imam Ghazali. Bahkan Imam Ghazali saat itu membaca kitab hadis yang kitab hadis itu mungkin kita nggak baca hari. Misalnya, jarang sekali orang hari ini membaca dan mengkhatamkan Ajza Ibnu Abi Dunya. Ajza ini buku tematik yang ditulis oleh Imam Ibnu Abi Dunya dengan sanad yang bersambung kepada Nabi. Ada tentang zuhud, ada tentang zikir, ada tentang ahwal ba'dal maut, tentang azab al-qabri, ni'matul qabr, dan segala macam. Dan kitab itu dihafal oleh Imam Ghazali. Ketika beliau menulis kitab ini, beliau menjadikan kitab-kitab tadi sebagai rujukannya. Nah, maka teman-teman yang dimuliakan Allah, labudda an-nunsif, ya, kita mesti insaf, sadar diri, kita seberapa untuk mengkritisi beliau. Betul, beliau mengatakan dalam kitab Qanunut Ta'wil, wa bidha'ati fil hadis muzjah. Kemampuanku dalam ilmu hadis itu muzjah. Muzjah itu qalil jiddan, hanya sedikit. Tapi sedikitnya Imam Al-Ghazali itu masih lautan bagi kita. Antum bisa bayangkan, para asatis hari ini yang berani mengkritisi Imam Ghazali, mungkin 42 hadis Arba'in Nawawi yang ada yang sahih hasan dan beberapa yang sahih hasan li ghairihi di sana, itu mungkin tidak hafal. Kalaupun hafal, itu pun salah-salah. Beda dengan Imam Ghazali, di setiap bab itu beliau menampilkan hadis, karena beliau ahlu hifzil mutun, ahli menghafal matan hadis. Maka yang muncul adalah hafalan matannya. Beliau bukan ahlu riwayah, bukan orang yang ahlul jarh wa ta'dil. Jadi kalau sekarang itu ada namanya ilmu takhrij yang berhubungan dengan jarh wa ta'dil, satu hadis itu bisa dicek. Ini rawinya siapa, kualitasnya apa. Jadi kita harus munsif di zaman itu, ini sudah luar biasa. Ya. Setelah kita kumpulkan beberapa penelitian ulama dan juga kita menghitung, ya, Syekh Said Mamduh, begitu juga imam sebelumnya, Imam Iraqi, ya, mereka menemukan bahwa ternyata di dalam kitab Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin itu, kitab hadis, kumpulan hadis itu hampir 5.000, bahkan lebih jika dikumpul dengan asar-asar sahabat, asar tabi'in itu bisa hampir 10.000. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, hadis-hadis ini ada beberapa yang belum ketemu sumbernya oleh Imam Al-Iraqi. Beliau ya'tamid ala ma kharrajahu as-Subki, ya. Beliau menggunakan penelitian Imam Subki. Jadi ada sekitar berapa? Ada sekitar 300-an hadis la aslalah. Tapi la aslalahu itu kemudian diteliti oleh Imam Murtada Zabidi, maka berkuranglah sekitar separuhnya. Lalu kitab di zaman Murtada Zabidi ini ulama Zabid dari Yaman, kemudian pindah ke Mesir dan beliau mengajar hadis di sana dan mensyarah kitab Ihya Ulumuddin dengan syarah yang sangat luar biasa. Beliau Imam Ahlu Sunnah yang menggabungkan 3 ilmu sekaligus, ilmu aqidah, ilmu fiqih, ilmu tasawuf.
bahkan juga ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu lughah. Maka beliau disebut Imamul Hadis wa Imamul Lughah. Ya. Nah, beliau di masa yang masih juga manual, menemukan hadis-hadis yang belum diteliti oleh Imam As-Subki. Artinya separuh dari 300 itu sudah diatasi sumbernya. Lalu di zaman kita sekarang, muncul lagi para masyayikh, bahkan ada peneliti muda yang dulu juga pernah ngajar di Indonesia, di Malaysia, saya mungkin belum pernah mampir ya, Syekh Anas Syufrawi ya. Dan beberapa masyayikh lain itu sepakat ya, bahwa hanya sisa beberapa, nggak nyampe 100 hadis yang sumbernya masih sedang dilacak. Selebihnya sumber-sumber hadis dalam kitab Ihya'ulumuddin dapat dilacak. Namun di sana ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan beberapa mungkin ada yang maudhu' ya, menurut sebagian ahli hadis. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah, hadis pertama yang beliau sebutkan adalah as-shaumu nisfus sabri. Puasa itu adalah setengah dari kualitas sabar. Karena Nabi mengajarkan sabar itu tidak hanya sabar dari musibah, tapi juga sabar dari menahan emosi, sabar dari maksiat, sabar dalam menjalani ketaatan, sabar dari mengata-katakan orang, mengata-ngatai orang, membicarakan keburukan orang, sabar untuk tidak membalasi orang, itu disebut juga sabar. Ya. Tapi sabar indal awam, menurut orang awam hanyalah sabar dalam pengertian menahan bala bencana, ya. Seperti sabar ketika sakit, itu sabar indal awam. Tapi sabar yang diajarkan oleh Imamuna Muhammad bin Hamad Abi Hamid Al-Ghazali, Sahih Ihya'ulumuddin, itu di atas itu, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa bi muqtada qawlihi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sabru nisful iman. Nah, lalu ada hadis ya dalam kitab Al-Khatib Al-Baghdadi, yaitu kitab Tarikh, dan Abu Nuaim kitab Hilya, dengan sanad yang hasan dari Sayyidina Ibnu Mas'ud, dikatakan sabar itu nisful iman. Sabar itu setengahnya iman. Maka jika as-sabru nisfus sabri, ya, as-saumu nisfus sabri, puasa itu setengah sabar, lalu jika dibandingkan dengan iman, maka puasa itu adalah seperempat dari iman. Jadi persoalan iman kita, kualitas iman kita, itu ada seperempatnya pada bab sabar. Maka sabar itu dari awal penciptaan manusia, yaitu Sayyidina Adam, sampai akhir zaman nanti, pasti akan tetap diberlakukan. Ya. Kenapa? Karena ini adalah seperempat dari keimanan itu sendiri. Ya. ثم هو متميز بخاصية النسبة إلى الله تبارك وتعالى من بين سائر الأركان إذ قال الله تبارك وتعالى فيما حكاه عنه نبيه. Namun beliau mengatakan huwa mutamayyiz, ini juga akan lebih unik. Jadi puasa itu, saum itu lebih unik lagi di sisi Allah dibandingkan amal-amal rukun-rukun Islam yang lain. Sesuai dengan sabda Nabi SAW dari Allah Taala, Allah berfirman, ya, kullu hasanatin bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan itu, setiap amalan itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat, ila 700 dha'fin, sampai kepada 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Ya. Kalau puasa, apakah sampai 10? Apakah sampai 700? Tidak. Puasa Allah lipat gandakan sebagaimana Allah itu tidak terbatas, maka puasa itu menjadi tidak terbatas. Apa kata Allah? فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. Sesungguhnya puasa itu milikku, dan akulah yang akan langsung membalasnya. Nah, hadis ini teman-teman, hadis yang sahih, ya, bisa kita dapatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin membahas Ihya'ulumuddin, tidak usah khawatir dengan hadis palsunya. Kenapa? Karena di bagian hamishnya ada karya Imam Iraqi yang selalu dicetak barengan dengan kitab. Baik kitab yang masih kuning ataupun putih. Kitab saya sudah bentuknya putih, ya. Di bawahnya selalu ada ta'liq, takhrij dari Imam Al-Iraqi. Baik. Lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala
Ta'ala berfirman, "Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab." Nah, apa munasabah hadis qudsi ini dengan ayat Al-Qur'an? Apa kesesuaian? Ternyata dalam surat Az-Zumar ayat 10 Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanyalah yang disempurnakan bagi orang sabar itu ajrahum, ganjaran, balasan bagi mereka bighairi hisab, dengan balasan yang disempurnakan tanpa hisab, tanpa limit, tidak bisa dihitung lagi. Ya. Berdasarkan dua dalil ini, maka boleh dikatakan puasalah satu-satunya amalan yang langsung dijamin tidak ada batasnya dalam pembalasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dalam ganjaran reward di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa shaumu nisfu sabri faqad jawaza sawabuhu qanun at-taqdir wal hisab. Berdasarkan ini, maka puasa setengah dari sabar dan balasannya telah melewati qanun at-taqdir, batasan-batasan daripada takdir wal hisab dan hisab. Ya. Artinya yang mencatat ini bukan lagi malaikat-malaikat yang menghisab, tapi langsung Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu disebutkan dalam lafaz berikut, jadi Imam Ghazali, ini salah satu metode beliau menyebutkan Al-Quran dan hadis. Ya. Maka setelah ini boleh menyebutkan riwayat hadis yang juga hadis sahih, kita dapat temukan dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Walladzi nafsi biyadihi la khalufu fam as-sha'im atyabu 'inda Allah tabaraka wa ta'ala min rihil misk. Demi jiwaku yang ada dalam genggaman, la khalufu fam as-sha'im, sungguh bau mulut daripada orang yang berpuasa, atyabu 'inda Allah min rihil misk, itu lebih harum di sisi Allah daripada bau parfum terharum, yang aromanya paling baik di dunia, paling wangi sedunia. Kenapa? Karena Allah berfirman, innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ajli. Karena dia telah meninggalkan, orang ini berpuasa telah meninggalkan syahwatnya. Syahwat itu bagian yang rendah, ya, seksualnya. Ta'amahu wa syarabahu, begitu juga syahwat yang ada di perut, ya, makan dan minum. Li ajli, karena aku. Fasawmu li wa ana ajzi bih. Nah, di lafaz ini kalimat yang tadi disebutkan di depan hadis sekarang ada di belakang teks hadisnya. Puasa karenaku, untukku, milikku, wa ana ajzi bih. Aku yang langsung membalasnya. Aku yang langsung mencatatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lil jannati babun yuqal lahu rayyan. Hadis ini juga sahih. Surga itu punya pintu yang bernama Rayyan. Rayyan ini bisa diterjemahkan tempat yang bisa menghilangkan dahaga haus. La yadkhuluhu idza shaimun. Tidak dapat memasuki surga Rayyan, surga dari pintu Rayyan, kecuali shaimun, orang-orang yang berpuasa. Wa huwa mau'udun bi liqa'illahi tabaraka ta'ala fi juz'i shaumina. Ini tambahan dalam riwayat lainnya. Kita tidak bisa terjemahkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatani. Ini juga hadis sahih, ada di Bukhari Muslim. Lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa itu ada dua farhah, dua kebahagiaan. Farhatun inda iftarihi, kebahagiaan saat dia berbuka atau saat dia berhari raya. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan, kelezatan, ketenangan, kenyamanan saat dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah beliau mengatakan dalam hadis yang lain, orang-orang yang paling sedih di akhirat nanti adalah orang-orang yang paling banyak dan paling lama kenyangnya di dunia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun ini hadis riwayat yang sahih, ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Ya, lis-shaimi farhatan. Dan kita bisa merasakan, teman-teman, mungkin Allah, tegukan pertama dari air yang kita minum saat kita berbuka itu betul-betul membuat kita bahagia, membuat kita senang. Mungkin teman-teman yang masih punya memori di masa kecil atau masa remaja, masa muda, itu ketika hendak berbuka di hari pertama, betul-betul sangat nikmat sekali satu teguk air itu.
Inilah yang dikatakan farhatun inda iftarihi, kebahagiaan ketika dia iftar, berbuka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kulli syai'in babun wa babul ibadati as-shaum. Ya. Ada sebuah hadis dikatakan setiap satu ada pintunya. Pintu ibadah adalah puasa. Hadis ini tidak akan ditemukan di Bukhari, Muslim. Kitab yang 10 tidak ketemu. Tapi ini dapat ditemukan dalam satu kitab, judulnya Az-Zuhd. Kami mempunyai kitab ini, riwayat dari Imam Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak ini semasa dengan Imam Malik, wafat tahun 180 atau 181 Hijriah. Beliau tabaqat generasinya, ada generasi guru-gurunya Imam Syafi'i. Nah, tapi orang-orang yang tidak paham hadis ini akan mengatakan, ini hadis apa? Tidak ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Padahal hadis ini lebih awal, lebih dahulu dikumpulkan oleh imam yang lebih dahulu ada daripada Bukhari dan Muslim itu sendiri, yaitu Imam Ibnu Mubarak. Setiap sesuatu ada pintunya, dan pintu ibadah dimulai dari berpuasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam naumus shaim ibadah. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, kita pernah meneliti hadis ini. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Ternyata hadisnya ada yang palsu, ada yang matruk, ada yang dhaif saja. Ya. Lalu bagaimana jika kita cek di mana aja ketemu? Ini ketemu dalam riwayat Ibnu Mandah, ya. Kemudian ada juga riwayat Ad-Dailami, ya. Kemudian kalau kita cek juga ada di riwayat Imam Al-Baihaqi sebenarnya, Imam Tabarani, tapi semua riwayatnya dhaif. Namun, niat orang berpuasa, ketika dia tidur, inilah nanti yang akan menentukan apakah tidurnya itu beribadah atau tidak. Tidur beribadah itu tidur yang dimulai dengan zikir, tidur yang diniatkan untuk memperkuat ibadah di malam hari. Maka Nabi mengajarkan agar kita qailulah setiap hari. Bukan tidur qailulah ini bagian dari sunnah, tidur inilah yang dimaksud dalam hadis ini. Naum shaim, tidurnya orang berpuasa, yaitu tidurnya qailulah, ketika dia puasa, dia tidur karena ingin rehat, lalu menyimpan tenaganya untuk malam hari, itu ibadah. Apa maknanya? Meskipun riwayat ini dhaif secara matan, tapi maknanya sahih. Orang yang berpuasa dengan niat qiyamul lail, orang yang berpuasa dengan ini rehat sejenak, diamnya puasa saja, itu ibadah. Apalagi jika dia baca Quran, apalagi jika dia qiyam salat, apalagi jika dia berzikir, apalagi jika dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala syahr Ramadan futihat abwabul jannah. Ya. Abu Hurairah ini juga ada dalam riwayat Imam Bukhari, Muslim, tapi versi ini ada di riwayat Imam Tirmizi. Ya. Apabila bulan Ramadan masuk, maka dibukalah pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutuplah pintu neraka, wa suffidatis syayatin, lalu dibelenggulah syaitan-syaitan. Kenapa syaitan dibelenggu? Syaitan itu mengalir di darah kita. Di saat orang berpuasa, aliran darahnya sedikit melemah, bahkan banyak melemah. Inilah belenggu untuk syaitan. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, apakah orang masih bisa bermaksiat di bulan puasa? Masih. Kenapa? Karena dia masih punya syahwat yang tersisa, tapi dia tidak akan seganas seperti orang yang tidak berpuasa. Ya. Wanada mudadi, lalu ada yang berseru dari langit, ya baghiyal khair halum, wahai para pencari kebaikan, para pencari keridhaan Allah, pencari rahmat Allah, halum, hendaklah engkau menyambut berbahagia, marilah sambut bahagia, kira-kira begitu. Ya baghiya syarr aqsir, wahai para peminat keburukan, aqsir, kurangilah. Ya. Hadis ini sebenarnya masih ada tambahannya, bahwa setiap malam Ramadan itu ada orang-orang yang dibebaskan namanya dari daftar orang-orang yang masuk neraka. Semoga kita termasuk mereka yang dibebaskan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa qala Waqi', berkata Imam Waqi', salah satu imam salafus saleh, beliau ada satu tabaqat dengan Ibnu Mahdi, ya, Rahman bin Mahdi, guru-gurunya Imam Syafi'i, mengenai ayat kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, surah Al-Haqqah ayat 24. Apa itu yang dimaksud ayyamil khaliyah? Kata beliau, hiya ayyamus siyam.
Yang dimaksud dalam ayat ini adalah hari-hari selama kita berpuasa. إِذْ تَرَكُوا فِيهَا الْأَكْلَ. Kenapa kata Imam Waqi'? Karena di masa itu mereka meninggalkan makan, wasyurba, dan minum. Ya. وَقَدْ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَتْبَةِ الْمُبَاحَةِ بَيْنَ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا وَبَيْنَ الصَّوْمِ. Dan Rasulullah SAW meletakkan ya, mubahah, kebanggaan yang mengabarkan kebanggaan Allah Tabaraka Ta'ala mengenai persoalan ini, baina zuhdi fit dunya wa baina shaum, antara zuhud dunia dan antara puasa. Apa kata Allah Ta'ala? Inna Allah Ta'ala yubahi malaikatahu bisyabil abid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Adi, meskipun sanadnya dhaif, tapi nanti dikuatkan maknanya dalam hadis-hadis yang lain. Sesungguhnya Allah Ta'ala yubahi, berbangga terhadap malaikatnya, bisyabil abid, karena ada pemuda yang suka beribadah. Fayaqulu ayyuhas syab, lalu Allah berfirman, wahai pemuda, atarik syahwatahu, yang meninggalkan syahwatnya, li ajli, karena aku, al-mubzil syababahu li, yang menghabiskan masa gemilang remajanya, mudanya, li, untuk menyembahku, mengenalku. Anta indika ba'di malaikati, engkau di sisiku seperti para malaikat. Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama kita kemudian mengistinbatkan, karena dengan hadis-hadis yang lain juga tentunya, bahwa orang-orang yang ahli ibadah di dunia, yang mengerti apa yang dia sembah, apa yang dia ibadahi, mereka ini setara dengan malaikat, bahkan lebih mulia dari malaikat. Ya, nah, ini semakna dengan hadis ya. Man zakarani fi mala'in, zakartuhu fi mala'in khair min. Siapa yang menyebutku di suatu komunitas, suatu kelompok, maka aku akan menyebutnya di kelompok makhluk yang lebih baik daripada mereka. Artinya pada dasarnya manusia yang mengikuti hawa nafsunya, dia sama dengan binatang, tapi ketika dia mengikuti nuraninya menyembah Allah, maka Allah sebut-sebut namanya di sisi mereka dan Allah angkat derajat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi shaim, yaqulu Allah azza wa jalla, unzuru ya malaikati ila 'abdi taraka syahwatahu wa ladzatahu wa ta'amahu syarabahu min ajli. Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, perhatikan hambaku ini. Taraka syahwatahu, betapa hebatnya dia, betapa luar biasanya orang ini. Dia meninggalkan syahwatnya, kelezatan makan minumnya, kelezatan syahwatnya, wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, semuanya karena. Nah, hadis ini maknanya ada dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Kemudian dikatakan di situ, teman-teman yang dimuliakan Allah, Imam Ghazali menyebutkan, menukilkan satu ayat, akan dua ayat ya. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tidaklah tahu nafs, nah ini kata kunci, bahwa yang menikmati surga, yang menikmati nikmat kubur, yang menikmati sorga-sorga yang kita sebut sekarang, itu adalah nafs. Maka Allah mengatakan, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ, surat Sajdah ayat 17, tidaklah seorang jiwa mengetahui ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan bagi mereka, min qurrati a'yun, daripada hal-hal yang menyejukkan mata, menyenangkan hati, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan. Dan ini sangat sesuai dengan ayat kedua yang beliau ulang kembali, surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya balasan tanpa bataslah yang dapat mencukupi balasan ganjaran untuk orang-orang yang bersabar. Fayufrighu lis-sha'im jazaa'ah ifraghan. Allah tabaraka wa taala menyempurnakan pemberian jaza. Jaza ini balasan, ifraghan, dengan kesempurnaan pemberian. Ujazifu jizafan fala yadkhul tahta wahmin wa taqdir. Maka beliau kemudian mencoba mengulang itu dengan memberikan kalimat bighairi hisab, ya, tanpa hisab. Ini supaya kita nggak ragu lagi. Wajadirun bi ayyakuna kadzalika li'anna as-shauma innama kana lahu. Kenapa?
Karena puasa itu langsung dipersembahkan hamba untuknya. Wa musyarrafan binisbati ilaih. Teman-teman dimakan Allah, jika suatu tanah, suatu bebatuan, suatu tempat disebutkan nama Allah setelah tempat itu, disebut Baitullah, baiti, rumahku, rumah tempat menyembahku, maka tempat itu langsung dikunjungi oleh umat manusia dari berbagai penjuru. Disebut rumah Allah, Baitullah. Tempat ini kemudian menjadi suci. Jadi jika ada di dunia ini tempat yang suci lalu dikunjungi oleh makhluk di dunia, maka di dunia ini, di bumi ini ada makhluk-makhluk yang nafsnya disucikan oleh Allah SWT, lalu dia akan dikunjungi oleh malaikat-malaikat Allah, bahkan dikunjungi juga oleh wali-wali Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Kenapa? Musyarrafan binisbati ilaih. Karena puasa itu dimuliakan, puasa dan pelaku puasanya binisbati ilaih. Karena puasa itu disebut li, karena Allah, untuk Allah. Maka sejauh mana keyakinan kita puasa ini betul-betul dihargai di sisi Allah, semulia itulah manusia tersebut. Wa in kanatil ibadat kulluha lahu. Meskipun semua ibadah semuanya karenanya, untuknya, kama syurifal bait binisbati ila nafsihi wal ard kulluha lahu li ma'nayain. Begitu juga semua amal diangkat, dimuliakan Allah. Tapi puasa itu menjadi spesial karena dua makna. Pertama, inna saum kaffun wa tarkun wa huwa fi nafsihi sirrun laisa fihi amalun yusyahid. Kenapa? Karena puasa itu adalah amal dengan tidak menunjukkan amal. Saum, inna sauma kaffun. Puasa itu adalah menahan. Menahan untuk tidak menunjukkan amal zahir. Wa tarkun, meninggalkan. Wa huwa fi nafsihi sirrun. Dan puasa itu adalah rahasia. Laisa fihi amalun yusyahid. Tidak ada bukti seseorang itu benar-benar berpuasa. Kalau seseorang itu tidak ngaku, dia tidak mengatakan saya puasa, kita tidak tahu sampai dia makan dan minum dan menggauli pasangan. Ya. Wa jami'u amal ta'at bi mashhadin min al-khalq wa mar'iyyin wa shaumu la yarahu illa Allah azza wa jalla. Beda dengan puasa, beda lagi dengan amalan lain. Salat masih dipandang oleh orang. Zikir masih terdengar oleh orang, baca Quran masih terdengar oleh makhluk Allah. Sedangkan puasa, la yarahu illallah, tidak dilihat oleh kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu amalun fil batin, sesungguhnya puasa itu amal dalam batin, wa bisabril mujarrad, karena dia berkaitan dengan latihan sabar yang murni. Ya. Wa tsani, dan yang kedua, annahu qahrun li aduwillahi azza wa jalla. Puasa itu adalah kekuatan yang mengalahkan musuh Allah. Fa innahu wasilatus syaitan. Ini bisa melemahkan syaitan. La'anahu Allahu asyahawat, ya. Wa innama tuqwi syahawat bil aqli, tuqwa syahawatu bil aqli wasyarr. Syahwat itu hanya bisa dikuatkan dengan makan dan minum. Maka rahasia kedua dari puasa yang membedakannya dengan sholat, yang membedakan yang membaca Quran, adalah puasa itu adalah kekuatan yang mampu mengalahkan musuh Allah, yaitu syaitan. Nah, inilah yang dikatakan dalam hadis Nabi, hadis yang juga sahih, muttafaq alaih. In syaitan la yajri min ibni Adam majrad dam, fadayyiqu majarihi bil ju'. Syaitan itu mengalir di tubuh manusia. Kita kan manusia, ibnu Adam, keturunan Adam. Majrad dam, ya, di tempat di mana mengalirnya darah. Karena darah ada di mata, maka mata ingin bermaksiat. Jika darah ada di telinga, maka telinga ingin bergosip. Jika ada di lidah-lidah ingin membicarakan keburukan orang dan merendahkan orang. Maka fadayyiqu majarihi bil jaw. Lemahkanlah tempat saluran dia bersarang di tubuh kita dengan jauh. Nah, inilah teman-teman jalur pintas kalau boleh kita sebut. Orang-orang yang merasakan dia terganggu oleh jin, terganggu oleh syaitan, banyak-banyak saja puasa. Mungkin agak sedikit keberatan datang ke ahli ruqyah, karena ruqyah juga bermacam-macam. Ada yang sunnah,
ada ruqyah yang katanya sunnah tapi banyak bid'ahnya. Maka cara meruqyah badan selain baca zikir, doa adalah dengan cara kita mempuasakan, melemahkan jalur-jalur di mana dia ada. Di mana dia ada? Ada di peredaran darah. Ya, dan itu hanya bisa dilemahkan dengan berpuasa. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah, ya. Maka Nabi pernah bersabda kepada Sayyidah Aisyah, tapi hadis ini masih belum ditemukan riwayatnya oleh Imam Al-Iraqi. Apa kata Nabi Aisyah? Dawini qara'a babil jannah. Ya. Qalat bimadha ya Rasulullah? Qala bil jawb. Wahai Aisyah, tetaplah engkau mengetuk pintu surga. Lalu beliau ditanya, dengan apa wahai Rasulullah? Nabi kemudian menjawab bil jawb, dengan lapar. Teman-teman yang dimuliakan Allah, hadis ini masih dalam pembahasan kita juga. Barangkali dulu ada dalam kitab Ajza Ibnu Abi Dunya, tapi sekarang Ajza itu belum ditemukan atau lembarannya belum ditemukan, ya. Karena Imam Ghazali seorang yang ilmiah, dia tidak akan menyebutkan satu hadis kecuali belum menemukan sumbernya. Nanti ketika kita menemukan, kita akan mengeksplorasi dan menyampaikannya insya Allah. وسيأتي فضل الجوع في كتاب شرح الطعام وعلاجه برب الملكة. Nanti tentang masalah lapar itu akan dibahas dalam bab adab makan dan persoalan makan dan kaitannya dengan muhlikat, ya. فلما كان الصوم على الخصوص قمعا للشيطان استحق التخصيص بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى. Karena puasa itu secara khusus dapat melemahkan syaitan dan menutup jalur-jalur tempat mengalirnya syaitan, dan bisa menyempitkan, ya, tadhiqan, menyempitkan aksesnya, maka disitulah terbuka pintu menuju Allah. Maka teman-teman dimakan Allah, pintu menuju Allah itu sederhana. Allah itu pintu menujunya ada di setiap ruang di dunia ini, ada di setiap tempat, di setiap detik, di setiap nafas. Tapi pintu itu tertutup oleh silaunya dunia, oleh ganasnya godaan syaitan. Lalu dengan apa cara untuk mengatasinya? Jadi mata kita tersilaukan, dan mata itu bisa kemudian diselamatkan dengan cara apa? Dengan cara saum, ya, dengan cara bersaum, dengan berpuasa. ففي قمع عدو الله تبارك وتعالى نصرة الله تبارك وتعالى وناصر الله تعالى موقوف على النصرة. قال الله تبارك وتعالى يا الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Wahai orang beriman, jika engkau membantu Allah, maka Allah akan membantumu. Wa yutsabbit aqdamakum. Maka apabila kita berpuasa, memudahkan berpuasa, kita ngajak keluarga berpuasa, kita sedang membantu agama Allah, Allah pun akan bantu kita. Fafil bidayati bil juhdi min al-'abdi wal jazaa'i bil hidayati min Allah tabaraka wa ta'ala. Awalnya dimulai dengan usaha hamba, juhud, usaha hamba, dan akhirnya ditutup dengan jaza bil hidayah, ya, min Allah tabaraka wa ta'ala. Allah nanti akan bimbing. Maka ada ayat وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, Al-Ankabut ayat 69. Orang-orang yang mujahadah di jalan kami. Salah satu mujahadah yang dimaksud ayat ini adalah dalam berpuasa. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. وَقَالَ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. Ayat ini surah Ar-Ra'd ayat 11 sering dikaitkan orang dengan mencari rezeki. Tapi ternyata Imam Ghazali memahami dengan sisi yang lain. Orang yang mengatakan, kapan aku meninggalkan maksiat? Kapan aku bisa mengendalikan hawa nafsuku? Maka beliau menjawab dengan ayat yang sama, yang dulu dipakai oleh orang-orang yang ingin merubah nasibnya dari miskin ke kaya. Ternyata ayat ini lebih relevan untuk merubah karakter diri. Apa kata Imam Ghazali? Ayat ini, innamat taghayyur, perubahan yang ada dalam diri, merubah karakter, merubah sifat, itu hanya dengan cara berpuasa. Ya. Innamat taghayyur takhtiru syahawat fahiya marta'us syayatin wa mar'am. Jadi perubahan itu adanya pada jalur-jalur
syahwat, tempat-tempat akses syaitan. Selama kita membiarkan akses ini subur, kita makan, kita minum, kita rawat itu badan, maka selama itu juga syaitan sering mengunjunginya dan berusaha merebutnya. Lam yanqati' taradduduhum wa ma damu yataraddadun. Syaitan selalu datang, walam tankashif lam yankif lil 'abdi jalalullah wa kana mahjuban 'an liqa'i. Seperti yang disebutkan sebelumnya, di setiap jengkal jalan menuju Allah. Tapi kita tersilaukan, kita tergoda, terbawa oleh syahwat dan tarikan syaitan. Apabila aksesnya kita lemahkan, di saat itulah hambanya bisa tersingkap hijabnya, penghalang dirinya dengan Allah SWT. Jika boleh kita katakan, as-sawmu raf'un lil hijab. Puasa itu adalah jalur pintas untuk mengangkat hijab dari sisi Allah, dari sisi diri manusia. Wa qala, dan berkata Nabi SAW, laula anna syayatin yahumuna ala qulubi bani Adam. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, inilah hadis mengenai cara memahami kenapa hati kita, ruh kita yang dulu bisa mengakses alam ruh, sekarang tidak sanggup lagi memperhatikannya dan menyentuhnya. Dijawab dalam hadis ini, hadis Imam Ahmad dengan kualitas yang hasan. Ya. Laula anna syayatin, seandainya syaitan yahumun, laula anna syaitin yahumun, seandainya syaitan itu tidak menutupi qalbu Bani Adam. Jadi qalbu kita ditutupi dengan cara apa? Ditutupinya dengan jalur-jalur pembuluh darah dan kekuatan-kekuatan syahwat. La nazaru ila malakutis samawat. Maka tentu hati itu sanggup mengakses alam yang disebut alam malakut di langit. Famin hadzal wajhi sara as-shaum babul ibadati. Maka dengan jalur ini sar shaum babul ibadati. Maka puasa menjadi bab pintu ibadah, wa sara junnatan, dan menjadi benteng, wa idza 'azamat fadilatuhu ila hadzal hadd fala budda min bayani syurutihi adh-dhahirah wal batinah bidzikri arkanihi wa sunanihi wa syurutihi al-batinah. Nah, ini baru pengantar Imam Ghazali. Pengantarnya sudah sebanyak ini dalilnya dan sudah sedalam itu penjelasan beliau dalam kitab ini. Ya. Jika penjelasan saya kurang dalam, itu berarti mungkin saya yang kurang dapat menangkapnya atau kurang bagus dalam menjelaskannya. Tetapi dari bacaan kita terhadap Imam Ghazali, beliau ingin menyampaikan bahwa intinya puasa itu bisa membuka hijab, menjadi pintu ibadah, menyisir amal batin manusia, dan orangnya langsung disebut milik Allah karena puasanya adalah milik Allah, dan itu adalah bentuk cara Allah mengangkat derajat orang-orang yang berpuasa. Nah, teman-teman yang makan Allah, wajar di luar sana ada orang yang tidak muslim, tidak mukmin, tapi dia tirakat, kurang makan, kurang minum. Lalu Allah muliakan, Allah berikan dia satu kelebihan. Apa? Dia firasatnya tajam, mampu membaca karakter manusia. Tapi hanya sebatas itu. Kesaktiannya, kehebatannya hanya sebatas di dunia ini. Sayangnya dia tidak tembus ke kelebihan ketajaman batinnya sampai kepada persoalan ukhra. Baik teman-teman, karena Allah, inilah muqaddimah Imam Ghazali. Insya Allah bulan puasa ini menjadi buku, menjadi Ihya Turas Imam Al-Ghazali, bulan yang kita jadikan bulan menghidupkan karya-karya warisan Imam Ghazali yang mewarisi ilmunya dari guru-gurunya yang bersambung kepada Rasulullah baik secara zahir dan batin. Baik, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada Sani. Ya. Tafadhal, Sani. Alhamdulillahirabbil alamin, jazakumullah khairan Buya atas penjelasannya, atas semua ajarannya, Masya Allah. Mungkin untuk sesi selanjutnya kita buka tanya jawab, Bu ya. Sampai jam berapa? Berapa waktu? Ya, mungkin 10 menit lah ya. 10 menit, insya Allah.
Mungkin di antara teman-teman ada yang mau masak, mau ngabuburit ya. Nah, kita buka sedikit. Mungkin bagi saudara-saudara para hadirin yang mau bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, Bu ya. Ya, Fadhal. Saya pernah mendengar ada Khusus. Assalamualaikum. Ya, Fadhal. Ya. Oh ya, itu tadi kan disebutkan oleh Buya bahwa Imam Ghazali meninggal dengan memegang Sahih Bukhari ya. Mengatakan lain gitu. Jazakumullah. Ya, ini bisa kita lihat dari tarajum beliau, ya, tarajum beliau yang ditulis oleh para imam, Subki, Imam Nasakir, ya, kemudian terjemah-terjemah yang lain, dan salah satu riwayatnya menyebutkan seperti itu. Ini menunjukkan, jangan diartikan secara harfiah, menunjukkan bahwa Imam Ghazali beberapa tahun sebelum wafatnya, beliau yashtagil bil hadis, ya, beliau kembali suka dengan ilmu riwayat, ilmu sanad, dan beliau kemudian gemar lagi baca Sahih Bukhari, bahkan beliau hafal banyak dari Sahih Bukhari tersebut. Jadi itu riwayatnya sahih, bukan seperti yang dikatakan banyak orang bahwa itu tidak benar. Itu benarnya. Terima kasih, Bu ya. Apa? Ada 3 pertanyaan, Bu ya. Ya, betul. Apakah bagi orang yang sudah dekat dengan Allah bisa merasakan rahasia-rahasia puasa yang tidak dirasakan oleh orang-orang biasa? Ya, tentu. Dengan hadis tadi, laula anna syayatin yahumuna ala qulubi bani Adam, seandainya syaitan tidak yahumun, menutup, menyilaukan kalbu bani Adam, ya, la nazaru ila malakutis samawat. Tentu mereka akan mampu mengakses alam malakut. Alam malakut ini alam unsur yang sama dengan malaikat, maka kita akan mampu mengakses yang mereka akses. Bagaimana caranya? Caranya dengan melakukan yang mirip dengan yang mereka lakukan. Saya masih ingat, teman-teman, waktu kita ngaji, waktu kecil dulu, kita ditanya sama guru-guru, dan saya bertanya lagi ke teman-teman, ya, malaikat makan atau tidak? Tentu malaikat tidak makan, tidak minum, bahkan tidak tidur. Maka sifat ini kemudian sedikit diambil oleh manusia, karena dia punya tubuh, dia punya hak makan, kan dikasihlah makan waktu sahur dan iftar. Tapi di luar itu dia mirip sekali dengan malaikat. Nah, inilah makna hadis tadi, meskipun dia tidak sampai derajat sahih, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, ya, unzuru ya malaikati ila abdi, ya, lihatlah wahai malaikat kepada hambaku itu. Jadi Allah berbangga dengan manusia punya tubuh fisik tapi nggak makan, walaupun cuma setengah hari, ya. Nah, oleh karena itu Allah akan bukakan. Jadi setiap kali kita melemahkan pintu ke arah dunia, maka pintu ke arah akhirat akan terbuka. Setiap kali kita melemahkan syahwat, maka al-kasyafat itu cuma orang yang berpuasa karena Allah. Yang berpuasanya bukan karena ingin sakti, berpuasanya hanya ingin mendekat kepada Allah yang Maha Sakti. Ya, fadhal. Selanjutnya, jika kita berpuasa tapi masih banyak nafsu yang mengalahkan kebaikan, adakah yang salah di dalam puasa? Iya, kita berpuasa tapi masih kalah sama nafsu, ya. Berarti kita belum betul-betul berpuasa, gitu aja, ya. Jadi puasa ini nanti Imam Ghazali akan menjelaskan ada jenis-jenisnya, ada puasa lapar dan haus. Jadi puasanya baru di level puasa anak-anak, puasa orang awam, puasa dari lapar dan haus, tapi belum berpuasa dari syahwatnya, apalagi belum berpuasa dari ghaflah.
daripada kelalaian. Ya dapatnya pahala lapar, belum dapat pahala menahan diri dari syahwat. Lalu jalan keluarnya bagaimana? Jalan keluarnya mulailah berlatih dan berniat ketika malam tidak hanya berpuasa lapar, tapi berniat aku niat puasa lahir dan batin, makan minum dan juga puasa dari maksiat dan ghaflah kelalaian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dilafazkan begitu. Ya. Dua pertanyaan terakhir, Bu ya. Apa hubungan antara thariqat dan puasa? Thariqat dan puasa. Iya, puasa dan Thariqat, tidak semua thariqat sufi itu mengajarkan puasa kecuali di bulan puasa ya. Tapi biasanya masyaikh ahli zikir, mereka ada yang butuh dengan berpuasa, maka dia mengajarkan muridnya akan banyak berpuasa. Tapi beberapa masyaikh yang lain sibuknya di qiyamul lail, karena ini diwariskan dari Sayyidina Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu sahabat yang tidak banyak berpuasa sunnah. Dia lebih banyak qiyamul lail ya. Maka dengan begitu kita boleh memilih ya. Jadi ada thariqah berpuasa, ada thariqah zikir, ada thariqah qiyamul lail. Yang bagus itu thariqah yang menggabungkan semuanya, karena itulah thariqahnya Nabi, thariqah yang tidak berlebihan dalam berpuasa, tidak berlebihan dalam qiyamul lail, dan tidak berlebihan dalam segala hal. Tapi tidak berlebihannya Nabi mungkin bagi kita masih dianggap berlebihan. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Selanjutnya berkenaan dengan hadis yang ada di kitab Ihya, Bu ya. Apakah hadis-hadis yang di kitab Ihya yang la aslalahu, bagaimanakah itu, Bu ya? Apa bersumber dari kasyaf? Kenapa hadis la aslalahu? Kenapa? Hadis yang la aslalahu di kitab Ihya, bagaimana cara menyikapinya, Bu ya? Apakah itu bersumber dari kasyaf atau seperti apa? Teman-teman yang Allah, hadis la aslalahu. Biasanya Imam Al-Iraqi dengan ketawaduannya mengatakan lam ajid lahu aslan. Aku tidak mendapatkan sumbernya, referensinya. Nah, ini salah satu cara beliau untuk tidak berprasangka buruk kepada Imam Ghazali. Tapi saya heran anak-anak muda hari ini baru doktor, baru LC, baru MA, baru sarjana ini, sarjana itu, melihat atau mendengar kata orang di hadis ini ada hadis lemah. Padahal dia sendiri tidak pernah menghitung berapa banyak hadisnya. Coba, antum yang pernah dengar bahwa di sini ada hadis la aslalahu. Sudah hitung belum berapa? Tahu nggak semuanya di mana aja? Kan tidak. Itu cuma karena ada orang ngomong. Jadi kita sendiri ngomong la aslalahu itu pun taklid. Imam-imam itu ngomong la aslalahu itu karena dia hati-hati, jangan-jangan ada asalnya, ada sumbernya. Ya, karena kemungkinan ada sumbernya, maka mereka tawakuf. Jadi la aslalahu itu versi saya, itu bentuk tawakufnya Imam Iraqi, Imam Subki ketika mentakhrij atau meneliti hadis. Bukan sebagai klaim bahwa hadis ini palsu. Belum tentu ya. Justru beliau ingin mengatakan hadisnya belum kami temukan. Lam ajid lahu aslan. Ini lafaz yang paling sering kita dapatkan dalam kitab Imam Al-Iraqi. Terbukti dari apa? Imam Iraqi tidak menemukannya, tapi Imam Murtada Zabidi ketemu. Imam Murtada Zabidi nggak ketemu, peneliti sekarang ketemu. Membahas tentang muqaddimah, asrar as-siyam. Sekarang kita masuk kepada al-faslul awal fil wajibat was sunan az-zahira wal lawazim bi ifsad. Jadi ini masih di tahapan zahir, kalau boleh disebut sisi fikih yang beliau tampilkan seperlunya secukupnya dalam bab saum. Yang pertama beliau mengatakan al-awwal muraqabatu ya al wajibat az-zahira fasittah. Adapun wajibat yang zahir ada sittah, ada 6 hal. Yang pertama muraqabatu awwali syahr Ramadan.
Teman-teman nih setiap tahun kita akan mendengar perdebatan mengenai penentuan awal Ramadan. Jadi memang dari sananya, ini tidak bisa ditakar dari dulu. Misalnya jauh-jauh hari sebelum Ramadan, seharusnya pemerintah menetapkan tanggal sekian. Itu tidak bisa. Ya, kenapa? Karena penetapan bulan Ramadan itu berdasarkan bulan itu sendiri, yaitu hilal. Ya, maka disebutkan sini wadzalika biru'yatil hilal. Dan itu hanya dengan melihat hilal. Apa arti hilal? Bulan sabit di awal bulan Ramadan, ya, atau awal bulan apa saja itu disebut dengan hilal. Bedanya hilal itu dengan qamar lebih umum. Nah, hilal ini jadi orang Arab itu menyebut qamar bulan ketika di awal disebut dengan hilal, nanti di tengah disebut dengan al-badar. Ya. Fa in ghumma fastikmalu 30 yawman min Sya'ban. Jika tertutup, cukup dengan menggenapkan menjadi 30 hari Ramadan, bulan Sya'ban. Artinya di dalam Islam, di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, metodenya sangat sederhana. Ru'yatul hilal, pandang bulan, kita intip bulan, jika tidak terlihat, maka cukup genapkan menjadi 30 hari. Bulan Sya'ban 30 hari. Jadi sangat mudah. Tak perlu pakai perdebatan ilmu falak, ilmu hisab, dan ilmu segala macam. Walaupun ilmu itu perlu digunakan untuk akurasi melihatnya. Tapi al-hukmu birru'yah. Jadi perintahnya Nabi itu mesti dengan melihat bulan. Bukan dengan hitungan. Ya. Jadi orang-orang yang ngotot harus menghitung, ini sebenarnya sudah keluar dari sunnah yang zahir, ajaran yang zahir dari Nabi SAW. Wa yahsulu dzalika biqauli 'adlin wahid. Nah, ini ada perbedaan yang dipilih oleh Imam Ghazali berdasarkan riwayat yang bermacam-macam untuk menentukan bulan Ramadan itu sudah terlihat hilalnya. Misalnya kita tidak melihat, tapi ada bagian pojok negeri kita melihat. Ada bagian, kalau dulu karena keterbatasan teknologi dan komunikasi, dibatasi 2 marhalatain, 2 marhalah. Ya, itu sudah ada ukurannya. Apakah sejauh mata memandang dan segala macam. Itu perdebatannya ada dalam ilmu fiqih. Siapa yang ingin nanti lihat dalam ikhtilaful fiqhiyat, ya. Saya tidak akan masuk ke sana. Jadi kalau berdasarkan hadis itu, Nabi SAW pernah menerima persaksian 1 orang. Tentu biqauli adlin wahid, orang itu adil. Adil di sini adalah orang yang tidak cacat dalam masalah keagamaan dan keilmuan. Wala yasbut hilalu Syawal, tapi beda. Hilalnya bulan Syawal harus adlaini, harus 2 orang. Supaya hati-hati. Tahu-tahu Ramadannya belum selesai, kok sudah ada orang yang bersaksi 1 orang. Maka diperlukan 2 orang saksi supaya mendapatkan ihtiyatan lil ibadah, supaya Ramadannya tidak berkurang. Wa man sami'a adlan wa wuthiqa biqaulihi wa ghalaba 'ala dhannihi sidquhu lazimahu shaum. Ya. Siapa yang mendengarkan ada saksi orang yang dianggap thiqah, ya, dan dia secara umum dianggap siddiq, lazimahu shaum, maka cukup berpuasa. Ini di zaman yang dulu belum ada sistem seperti hari ini. Dan kita beruntung di negeri kita, bahkan di banyak negeri umat Islam hari ini, sudah ada tim isbat, tim ru'yatul hilal, setiap Ramadan. Bahkan setiap bulan mereka bekerja sebenarnya. Dan ini tidak ada kaitannya di negeri kita, NU atau Muhammadiyah. Ini mereka gabungan dari semuanya. فَلْيَتَّبِعْ كُلُّ عَبْدٍ فِي إِبَادَتِهِ مُوجِبَ ظَنِّهِ. Maka dalam bab ini, kalau misalnya terjadi ikhtilaf bagaimana? Nah, di sini ada sebenarnya kelapangan, boleh ikhtilaf. Teman-teman yang melakukan Allah, misalnya, tim isbat sudah mengatakan terlihat, tapi ada sekelompok orang juga melihat, dan dia tidak percaya dengan tim isbat. Bolehkah dia menggunakan ru'yatnya sendiri? Jawabannya boleh. Kenapa? فَلْيَتَبِعْ كُلُّ عَبْدٍ فِي عِبَادَتِهِ مُوجِبَ ظَنِّهِ. Seorang hamba, ikutilah apa yang kuat dari zonnya. Jadi ternyata
ada hal-hal yang zon. Zon di sini bukan zon waham, bedakan zon dengan waham. Zon di sini adalah al-yaqin al-qawi, keyakinan yang kuat. Ya. Wa in ru'ya al-hilal di baldatin wa lam yura bi ukhra wa kana bainahuma aqal min marhalatain wajib as-shaum 'ala al-kull. Nah, ini ada pertanyaan kemarin dari Sumatera. Ustadz, kami juga ngelihat bulan, tapi nggak kelihatan karena ada awan. Tapi tim isbat mengatakan terlihat. Bagaimana? Nah, dulu takarannya marhalatain, tapi di zaman sekarang karena komunikasi sudah bagus, alatnya sudah canggih, sudah ada teleskop, dan cara melihatnya sudah di atas gunung, bahkan mulai dicek dari Kupang, dari Jakarta, dan segala macam, dan diputuskan terlihat. Maka menggunakan kaidah ini wajib as-shaum 'alal kull. Wajib berpuasa terhadap semuanya. Wa in kana aktsar kana likulli ballatin hukmuha wa la ta'adda al-wujub. Jika yang terbanyak seperti itu, maka kana likulli ballatin hukmuha. Maka semua negeri mesti mengikutinya wa la ta'adda al-wujub. Tapi tetap saja tidak sampai wujub, tetap saja ada zon di situ. Maka kita masih bertoleransi dengan orang yang secara ru'yat dia tidak melihat, namun tentu tidak sampai lewat dari 2 hari. Baik. Baik. Ini yang pertama. Jadi muraqabati awal syahr Ramadan, mengintip, melihat bulan Ramadan. Yang kedua, asani aniyah, ya, niat. Wala budda li kulli lailatin min niyatin mabitatin muayyanatin jazimatin. Teman-teman, ini banyak, masih ada aja orang yang mengemukakan qaul yang dhaif bal ad'af al-aqwal, ya. Pendapat yang paling lemah, cukup berpuasa, berniat 1 malam untuk sebulan. Itu pendapat yang mardud sebenarnya. Marjuh, kalau mau masih dianggap ada, itu marjuh. Tapi kalau versi saya ini mardud, sudah tertolak. Kenapa? Hadis-hadisnya sudah jelas, ya. La siyama liman lam yubayyit laila. Orang tidak berniat di malam hari, maka tidak sah puasanya. Ya, bukan tidak sempurna, tidak sah. Ya. Tetap dia puasa, tapi ya sebagai ini aja, mengikuti ihtiram lil waqt al-yawm. Wala budda li kulli lailatin min niyat. Maka dia mesti berniat setiap malam min niyatin mabitatin muayyanatin jazimah. Ini coba lihat kalafasnya. Dia mesti berniat berpuasa, ya, mabitatin, ya, yaitu memantapkannya di malam hari sebelum fajar, muayyanah dengan mentakyin, jazimah dengan menjazamkan. Makanya struktur kalimat dalam berniat puasa itu bukan sembarangan, teman-teman. Itu bukan hal bid'ah. Ini merupakan formulasi yang difahamkan oleh para ulama kita dari berbagai penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, niat, ya, mabita. Nah, itu makanya dikatakan nawaitu sauma ghadin. Kemudian disebutkan mengenai kefarduannya, fardu apa nih? Syahri Ramadan. Bahkan disebutkan dita'yin lagi, hadhihi sana. Nah, itu sunnah, ya. Yang wajib itu kita mengatakan, aku niat, boleh dalam bahasa Indonesia, berpuasa. Puasa apa nih? Puasa fardu Ramadan. Tidak semua fardu itu Ramadan. Ada fardu karena kafarah, ada fardu nazar. Kalau fardu Ramadan harus disebutkan fardu Ramadan. Dalam hati tentunya, kalau dilafazkan lebih baik. Ya. Jazimah, dan itu dipastikan, ya. Ya. Falau nawa ayyasuma syahr Ramadan duf'atan wahidah lam yakfi. Nah, coba lihat teman-teman, ini qaul yang arjah, yang dipilih dalam mazhab Syafi'i yang sudah dijelaskan oleh Imamuna Abu Hamid Al-Ghazali. Ini belum dijelaskan juga dalam kitab Al-Wajiznya dan kitab-kitab yang lainnya. Seandainya orang yang berniat puasa ini berniat 1 malam untuk sebulan, lam yakfihi, tidaklah cukup. Wa huwa alladhi anaina biqaulina kulla lailah. Itu karena itu kita sebutkan mesti setiap malam, ya. Walau nawa bin nahar lam
yujizih. Kalau dia berniat di siang hari itu pun nggak cukup. Ya. Wala saumal fard illa tatawwu, kecuali puasa tatawwu, puasa sunnah. Dan itu hadis masyhur. Nabi SAW pulang ke rumah istrinya Sayyidatuna Aisyah dan bertanya, adakah sarapan pagi ini wahai Humairah? Sayyidatuna Aisyah kemudian mengatakan, barusan ada tamu meminta kurma yang aku simpan wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, izan nasum, kalau begitu kita berpuasa. Ya. Ini perbedaan puasa tatawwu, puasa sunnah dengan puasa yang fardhu. Ya. Walau nawa as-sawma mutlaqan aw al-fard mutlaqan lam yuzhi hatta yanwi faridatallahi azza wa jalla shaum Ramadan. Jadi kalau dia bilang cuma begini, saya besok niat puasa, cukup nggak? Lam yujzi, itu tidak cukup. Dia harus mengatakan nawaitu sauma Ramadan atau farda sauma fardi fi syahri Ramadan. Terserah kalimatnya bina, tapi boleh juga dengan bahasa Indonesia atau bahasa apa saja. Aku niat berpuasa wajib di bulan Ramadan. Ya. Atau cukup dia mengatakan puasa bulan Ramadan, karena Ramadan sudah berarti wajib. Hatta yanwiya faridatullah, sehingga dia meniatkan bahwa itu fardu. Jadi teman-teman, sangat aneh juga ya, bocah-bocah baru jadi penceramah sekarang mengatakan itu bid'ah. Mengatakan nama itu ya, dia nggak tahu struktur itu, kalimat itu sudah dipilih oleh para ulama kita ya, untuk mengantisipasi supaya kita tidak terlewat dari kesempurnaan niat pada bulan Ramadan. Walau nawa lailat asy-syaq ay yasuma ghadan in kana Ramadan lam yuzhi fa innaha laysat jazimah illa an tanid niyyatuhu ila qawli syahidin. Bagaimana kalau ini hari malamnya syak, kita bingung nih, ini besok misalnya kayak kemarin hari Senin itu tanggal 28, nah malam Selasanya itu malam 29, malam 29 itu kita ragu, belum ada ketentuan, belum jelas. Nah, ini di zaman dulu ya. Nanti mungkin kalau udah zaman masa-masa manual, nanti balik lagi seperti itu. Walam, kita akan sampai ke masa itu atau tidak. Nah, lalu berniat di malam syak itu untuk berpuasa besok. In kana min Ramadan, jika malam itu min Ramadan. Jadi saya misalnya mengatakan, seandainya besok Ramadan saya niat puasa. Nah, kalimat begini bagaimana? Lam yuzi. Ini nggak cukup, nggak sah. Fa innaha laysat jazimah. Itu belum menjazamkannya, karena dia masih menggunakan kata in, jika. Kenapa? Illa, kecuali dia mengatakan saya berpegang dengan perkataan orang yang bersaksi bahwa dia melihat malam ini ada hilal, baru sah ya. Wa ihtimalu ghalatil adl aw kadzbihi la yubtilul jazm. Seandainya orang yang bersaksi ini keliru atau dia berbohong, maka penjazamannya, pemastiannya ini tidaklah batal. Aw yastanidu ila ashabi istishabi halin kasyakki fil lailatil akhirah min Ramadan, atau dia berpegang kepada istishab itu ya baqa'u makana ala makana hal syakki fil lailatil akhirah min Ramadan, seperti syak pada akhir malam Ramadan. Fadzalika la yumna jazmun niyyah atau yastanid ila ijtihadikal mahbus fil matmura. Nah, perkataan pembahasan ini lumayan, masih ada beberapa teman-teman. Nah, ini beliau sedang mencoba mentahlil masyakil fima yata'allaq an jazm ya. Nah, lalu di sebelum nomor 3 itu beliau mengatakan wa man nawa lailan summa akala lam tafsud niyatuhu walau nawat imra'atun fil haid summa tahura qabla al-fajri sahha saumuha. Siapa yang berniat malam hari lalu dia makan, ya, so lam tafsud niyatuhu, tidaklah rusak niatnya, walau nawat, maksudnya dia makan tidak sengaja tentunya, walau nawat imra'atun fil haid, ya, summa tahurat, ada perempuan yang haid lalu dia suci qabla al-fajr,
sebelum fajar, sahha shaumuha, puasanya sah ya. As-salis, yang ketiga yang wajib diperhatikan ketika kita berpuasa, yang sesuai dengan warisan Nabi yang dipahami oleh ahli fiqih, al-imsak an isali syai' ila al-jawf 'amdan ma'a dzikri shaum fayufsidu shaumuhu bil akli wasyurbi was-su'udi wal hiqnah wala yafsudu bil fasli wal hijamah wal iktihal wa idkhal al-mail fil udhuni wal ihlal illa an yaqtura fihi ma yablughu al-mathana wa ma yasilu bi ghairi qasdin min ghubar at-tariq aw dhubabah tasbiqu ila jawfihi wa ma yasbiqu ila jawfihim bil madmadah. Ya. Ini kalau diringkas teman-teman, apa yang dilakukan setelah kita berniat lalu masuk fajar, maka kita lakukan rukun yang berikut ya, yaitu imsak. Menahan diri memasukkan sesuatu secara sengaja bil akli wasyurb ya, dengan makan, minum dan sejenisnya, termasuk juga menyuntikkan sesuatu, memasukkan sesuatu ke dalam mulut ya. Bagaimana dengan swab? Nah, ternyata MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa swab itu tidak mirip seperti orang kumur-kumur ya, atau istinsyak mengeluarkan begitu, jadi tidak masalah. Tapi saran saya kalau ragu ya tesnya di malam hari aja ya. Bagaimana dengan hijamah? Fasdu hijamah terhadap totok terhadap saluran darah ya. Maka dua ini tidaklah membatalkan puasa. Begitu juga sekarang vaksin ya, kita vaksinasi dengan disuntik itu tidak masalah. Jadi hiken ini bisa hiken yang nggak boleh itu hiken ke dalam mulut, ke dalam jauh. Ya. Adapun kepada fisik tubuh yang lain itu tidak masalah. Baik. Bagaimana dengan misalnya mencelak ya, nggak masuk, nggak masalah. Kita bersihin hidung nggak masalah ya. Atau kita lagi jalan terus ada masukan debu atau ketelan air ludah atau misalnya dahak, itu tidak masuk ya. Atau teman-teman yang doyan nama selesma ya, itu di ketelan gitu ya, itu nggak membatalkan, cuma yang menjijikan ya. Baik, kita langsung ke empatnya, al-imsak anil jima ya, setelah makan minum menahan diri dari jima, hubungan badan ya. Wa hadduhu maghibul hasyafa wa in jama'a nasyan lam yuftir. Nah, ini aneh juga nih ya. Saya nggak usah terjemah karena agak sedikit vulgar ya. Bagaimana dengan orang yang mungkin menjima pasangannya lagi nasyan ya, mungkin hari pertama kedua masih lupa atau pengantin baru ya. Ini bisa nggak? Bisa, sangat mungkin ya, sangat mungkin terjadi. Wa in jama'a nasyan lam yuftir. Kalau dia menjima karena lupa, maka lam yuftir, itu tidak membatalkan. Yuftir itu bukan berarti wajib dia berbuka, maksudnya adalah lam tasih shaum gitu ya. Jadi puasanya tidak lam yubtil shaum, tidak membatalkan puasanya. Wa in jama'a lailan aw ihtalama fa asbaha junuban lam yuftir. Nah, ini bagi yang pengantin baru juga nih ya, biasanya habis jima baru wudu, tidur belum mandi. Atau misalnya yang jomblo-jomblo nih ihtalama, mimpi basah, fa asbaha junuban, lalu bangun pagi junub, lam yuftir, maka tidak membatalkan puasanya, puasa terus. Wa in tala al fajar, meskipun fajar telah terbit atau matahari telah terbit. Wa huwa mukhalitu ahlihi fa naza'a fil hal sahha shaumuhu fa in sabara fasada wa lazimahu kafarah ya. Beda kalau sudah siang tapi terus melakukan itu, maka orang ini wajib bayar kafarah, dan kafarahnya agak berat ya. Dan yang kelima, al-imsak anil istimna. Nah, teman-teman, ini penting. Orang berpuasa wajib menahan diri dari istimna, ya, masturbasi. Istimna dari kata istamna, yastamniu, yastamni boleh, atau istimna. Nah, ini artinya
yang kita katakan hari ini onani atau masturbasi, dan itu hukumnya membatalkan puasa. Dan inilah gharabah Syekh Albani. Syekh Albani mengatakan istimna fi Ramadan la yubtil shaum, ya. Dan itu qaul yubtilul ijma. Kenapa? Karena memang Syekh Albani tidak yatafaqqah ala faqihin mu'tamadin. Beliau tidak belajar kepada al-fiqh yang mu'tamad, beliau lebih banyak otodidak, kecuali yang dia pelajari masa kecilnya di madrasah atau dari ayahnya. Nah, di luar itu kana ya'khudz bi ra'yihi wa dzaka yubtilul ijma', dan ini membatalkan ijma' sebenarnya. Wa huwa ikhrajul mani qasdan bi jima' atau bi ghairi jima' fa dzalika yuftir wa la yuftir bi qiblati zawjatihi wa la bi mudaja'atiha ma lam yanzil lakin yukrah dzalika illa yakuna syaikhan aw malikan li irdih fala bisa bitakbil wa tarku aula. Jadi ini kesimpulan dari satu hadis sebenarnya. Ada orang datang kepada Nabi dan orangnya sudah agak sepuh. Apa katanya? Wahai Rasulullah, bolehkah aku bercumbu dengan istriku di hari puasa? Nabi mengatakan boleh. Nah, datang lagi anak muda baru nikah lalu mengatakan, wahai Rasulullah, bolehkah aku mencumbu istriku, bermesra dengan istriku, dan bla 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 bla. Apa kata Nabi? Tidak boleh. Ya. Nah, berarti hukum itu beda penanya, beda kasus, beda hukum. Ya, beda zaman, beda waktu, beda kondisi, beda hukum. Jadi teman-teman dimakan Allah, terutama yang baru-baru nih, yang la yamliku irbahu, fala yuqabbil wa la yudaja' imra'atahu, ya. Maka jangan mencoba bermesraan jika tidak mampu menahannya. Ya. Walaupun misalnya sanggup, fatarkuhu aula, meninggalkannya lebih baik. Ini versi Imam Ghazali. Wa idza kana yakhafu min taqbil ay yanzil faqabbala wa sabaqa al-mani aftara li taqsirihi. Nah, ini mazhab Imam Ghazali, ya. Jika dia mencoba in kana yakhafu min taqbil ay yanzil faqabbala. Jadi ada orang yang mencoba mencium pasangannya, wa sabaqa al-mani, ternyata dia enggak tahan lalu keluar mani. Bagi Imam Ghazali aftara li taqsirihi, dia wajib berbuka, wajib membatalkan puasanya karena kekurangannya dalam menjaga mamanya, ya, atau penyebab yang membatalkannya. Dan yang terakhir, al-imsak an ikhrajil qai fal istiqa yusidu shaum. Menahan diri dari menyengaja untuk mengeluarkan muntahan. Kenapa? Karena muntah yang disengaja itu yusidu shaum. Wa in dara'u al-qai lam yusid shaumu. Wa in ibtala'a nakhama min halaqihi aw sadri lam yusud shaumu rukhsatan li umumil balwa bihi illa yabtali'ahu ba'da wusulihi ila fihi fa innahu yuftir, ya. Jika memang misalnya ada yang sensitif dengan bau, tiba-tiba melewati suatu tempat yang bau, lalu dia tiba-tiba muntah, ini lain cerita. Tidak wajib membatalkan puasanya. Dan tadi kita sudah menyebutkan air ludah, nakhama, ya, atau dahak, ya, selama belum keluar lalu ketelan maka tidak membatalkan puasa. Ya, rukhsah li umumil balwa. Ya. Wa amma lawazimul iftar fa arba'ah. Nah, adapun yang mesti dilakukan saat iftar itu ada arba'ah. Al-qada wal kafar wal fidya wa imsaku baqiyat an-nahar tasbihan bis-shaim. Iftar di sini orang yang membatalkan puasa, apa yang harus dia lakukan, ya? Ada qada, mengqada, ada yang kafara, mengkafara, mengganti, menebus, fidyah, menebus, lalu imsak baqiyat an-nahar tasbihan bis-shaim. Jadi jangan dikira juga misalnya saya batal nih sekarang. Ya udah batal, bukan berarti saya boleh makan setelahnya. Setelah ini saya juga nggak boleh makan. Kenapa? Tasbihan bis-shaimin, menghormati orang berpuasa dan menghormati syahr Ramadan, ya. Amal qada fajubuhu 'ama kulli muslimin mukallaf taraka shaum bi'udhrin aw bighairi 'udhrin fal haid taqdi as-shaum kadzalika al-murtad wa amma al-kafir was-sabiy wal-majnun wala qada 'alaihim wala yushtarat at-tabu' fi qada' Ramadan lakin yaqdi kaifa syaa mutafarriqan wa majmu'an. Jadi ada beberapa
ya saya sebut bahasa kasarnya mufti gadungan lah ya. Kalau sudah lewat 1 tahun, maka yang dulu nggak wajib diqadha. Nah, ini kalam yang la yu'tamad alaihi bal kalamun la yasduru illa min jahil ya. Hanya orang yang ngerti aja yang ngomong begitu. Jadi saya kalau utang 10 tahun lalu, utang fisik nih, utang duit, tetap saja hutang kalau belum dibayar. Sama. Wadainullah ahaqqu ayyuqda. Utang kepada Allah tentu lebih dahsyat lagi ya. Kalau 10 tahun lalu kita ketinggalan ya, mungkin karena sesuatu dan lain hal, maka sampai sekarang itu masih disebut hutang. Apa kata beliau? Wajib sepanjang orang muslim mukallaf ini meninggalkan puasa, baik karena uzur atau tidak uzur. Tidak uzur itu misalnya dia murtad. Pada orang Islam murtad 2 tahun, maka dia wajib ketika dia kembali masuk Islam mengqadha puasanya, ya, selama 2 bulan berarti ya. Wa amal kafir was-sabi. Adapun orang yang tidak pernah Islam sebelumnya, emang dia dari dulu kafir, atau anak kecil atau orang gila, maka tidak wajib mengqadha. Wala yushtaratu tatabu', dan perlu diingat mengqadha puasa tidak mesti berurutan harinya ya. Walakin yaqdi kaifa syaa mutafarriqan wa majmu'an. Boleh ya, boleh dipilih hari mana aja. Adapun kafarah fala tajibu illa bil ijma'. Kafarah itu hanya karena bil ijma', bisa bil ijma'. Adapun orang yang onani, masturbasi, ini tidak wajib kafarah, atau karena makan minum sengaja tidak wajib, atau kalau sekarang nonton film porno terus keluar maninya, dia tidak wajib kafarah ya, dia wajib cuma qadha. Amma imsak baqiyatun nahar fayajibu ala man asa bil fitri aw qasra fi. Adapun jadi setelah dia batal nih karena keluar mani misalnya atau melakukan hubungan, setelah itu dia tetap wajib tidak menahan diri untuk tidak makan minum sampai terbenam matahari. Walai juga alal haid, tapi tidak mesti kepada perempuan yang haid. Idza tahurat ya, jika dia suci di tengah siang ya, imsaka baqiyat nahariha wala alal musafir, itu juga terhadap musafir. Idza qadima muftiran min safar balagha marhalatain. Nah, dulu disebut marhalatain itu ya kira-kira sehari semalam atau 80 sampai 80 km di zaman dulu, di zaman yang belum ada transportasi seperti hari ini ya. Sekarang tentu tidak bisa digunakan marhalatain ini sebagai penjelasan fikih ya. Ini fikih zaman dulu. Kalau sekarang dari Jakarta ke Makassar pun cuma beberapa jam ya, tidak bisa. Apakah bisa menggunakan ini? Nah, ini jadi perdebatan fikih. Wassaumu ya. Wassaumu fi safar afdal min al-fitr illa idza lam yatiq wa la yuftir yawma yakhruj wa kana muqiman fi awali wa la yawm yaqdumu idza qadima as-safar. Jadi tetap saja sebenarnya bagi orang yang safar itu lebih afdal dia berpuasa. Wassaumu fi safar afdal min al-fitr. Jadi tetap saja lebih afdal dia berpuasa, kecuali dia tidak sanggup ya. Dalam hadis Bukhari dan Muslim itu para sahabat mengatakan ketika kami safar, yang berbuka la yadurru ala shaim, yang wal muftir tidak mengganggu yang puasa juga tidak berasa kepada yang muftir, yang berbuka, yang tidak berpuasa. Wala yuftiru yawma yakhruj wa kana muqiman fi awwalihi. Hendaklah dia tidak berbuka pada hari dia berangkat, wa kana muqiman fi awwalihi, karena jika dia masih mukim di awal, wala yawm yaqdum ya, tidak juga hari dia datang, idza qadima shaiman, jika dia datang dalam keadaan berpuasa. Sekarang masuk ke fidyah. Fatajibu 'ala al-hamil wal murdi' idza aftarata khaufan 'ala waladayhima. Wajib terhadap orang yang hamil dan orang yang perempuan yang menyusui. Nah, ini unik dalam bahasa Arab itu ya. Bahasa Arab itu biasanya ada feminim, ada maskulin, ada muannas, muzakkar. Biasanya muannas itu feminim ditandai dengan ta marbutah.
Tapi jika ini menjadi kekhususan perempuan, maka dikembali ke biasa tanpa ada tamar butuhnya. Seharusnya kan dibaca fatajibu alal hamilah. Tapi karena yang hamil itu cuma perempuan, tidak ada laki-laki hamil kecuali masuk angin. Ya. Maka tajibu alal hamil, bukan hamilati. Nah, ini kekhususan bahasa Arab, dan ini yang afsah. Boleh dikatakan hamilah, tapi itu tidak fasih. Disebut lughah radi'ah, bahasa yang lemah dan jelek. Ya. Wajib kalau perempuan yang hamil, bukan nggak boleh diterjemahkan laki-laki yang hamil. Wal murdi', menyusui, laki-laki juga tidak menyusui. Maka tidak disebut murdi'. Begitu juga istilahnya disebutkan haid, ya, haid. Nah, tapi kasus di sini dua, hamil dan murdi'. Idza aftarata, apabila yang hamil baik ataupun yang murdi', yang menyusui ini tidak berpuasa, khawatir terhadap anak dan janinnya, ya, maka wajib membayar fidyah. Likulli yawmin mudhin li miskin wahid ma'al qada. Ini teman-teman, Imam Ghazali mengikuti yang hati-hati dari ulama salafus saleh, yaitu manhaj mazhabnya Imam Syafi'i. Untuk orang yang hamil dan menyusui barengan, dia wajar bayar fidyah dan juga sekalian wajib qada. Diniatkan wajib qada. Seandainya meninggal sebelum mengqada, maka sudah cukup dengan bayar fidyah. Ya. Wa syaikhul haram idza lam yasum tasaddaqa an kulli yawmin muddan. Begitu juga orang tua yang sudah renta, haram ini penyakit tua, ya, maka dia tidak wajib puasa. Dalam fatwa-fatwa Darul Ifta Mesir disebutkan juga orang yang parah dalam sakit gula, karena sakit gula itu sebenarnya salah satu penyakit haram, penyakit tua, pakai H, ya, H besar. Atau penyakit-penyakit yang lain yang kronis, yang tidak memungkinkan orang itu berpuasa sepanjang hidupnya, maka mereka cukup bayar fidyah. Amma sunan fasid. Adapun sunnah-sunnahnya ketika kita berpuasa apa? Ta'khirus sahur. Maka sahur ini teman-teman kalau bisa diakhirkan, jangan di awal, ya. Wa ta'jilul fitr, sebaliknya mengawalkan berbuka. Bitamri, ya, dengan tamar. Awil ma. Dulu di negeri kita tidak ada tamar, tidak ada kurma. Maka ulama kita menggunakan buah-buah yang ada yang manis, bisa pisang atau yang sejuk-sejuk, ya. Awil ma. Kalau tidak ada semua itu, cukup dengan air qabla shalah, sebelum sholat. Nah, coba perhatikan, coba diamalkan ini. Berbuka dengan kurma dan air atau dengan dua-duanya qabla shalah, sebelum sholat. Jadi kalau mau makan yang berat nanti setelah sholat, ya. Wa taraka siwa' ba'da zawal. Yang dianjurkan yang ketiga, meninggalkan siwak setelah pertengahan hari. Nah, cuma kalau saya menganjurkan kalau mau bersiwak, siwaklah sebelum fajar. Dianjurkan begitu, ya. Kalau mau mencuci mulutnya di waktu sebelum subuh, ini lebih afdal. Jadi siangnya nggak perlu, ya. Wal jawd fi syahr Ramadan, dermawan, suka berbagi pada bulan Ramadan. Bima sabaqa min fadaili fi zakah, ya. Karena banyak sekali fadilahnya, terutama fi zakah, mengenai zakat. Wa mudarasatil Quran, dan tadarus Quran. Tadarus ini ada dua, ada yang tilawah saja membaca, ada yang juga ngaji isinya. Dua-duanya. Imam Syafi'i setiap bulan Ramadan khatam dari pagi sampai sore, sore sampai pagi, bahkan disebutkan arba. Jadi pagi sampai sore 2 kali, dari sore sampai sampai pagi 2 kali. Jadi 4 kali beliau khatam setiap hari bulan Ramadan. Tapi beliau ini faham yang dibaca. Kalau kita kan tidak paham, ya. Kalau Sayyidina Utsman setiap hari itu 4 juz. Setiap malam 4 juz, berarti sehari semalam 8 juz. Ini bagaimana caranya? Ya itulah karamahnya mereka bisa mengkhatamkan dalam waktu yang singkat. Bagaimana dengan hadis Abdullah bin Amr? Nabi mengatakan tidak, jangan kamu baca kurang dari 3 hari. Itu Abdullah bin Amr. Beda dengan Utsman, beda dengan yang lain-lain. Setiap orang mempunyai batasnya sendiri, dan Nabi berbicara pada konteks Abdullah bin Amr, bukan pada Utsman, ya. Kemudian i'tikaf fil masjid, i'tikaf di masjid. I'tikafnya ada i'tikaf yang mutlak, ya, habis sholat subuh sampai terbit matahari.
atau ba'da asar sampai menjelang mau berbuka, atau ba'da maghrib sampai isya, atau ba'da isya sampai tengah malam, atau tengah malam sampai sebelum sahur. Silakan dipilih ya. Apalagi la siyama fil ashril akhir, apalagi di 10 hari terakhir. Karena masa pandemi, teman-teman, mungkin ini jadi problem ya, apakah boleh itikaf atau tidak ya. Nah, nanti silakan amalkan yang tahun lalu pernah kita buat, itikaf atau beramal dari rumah dengan amalan yang dari bangun tidur sampai tidur kembali. Fahuwa adatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah tradisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sudah jadi nabi, sudah diangkat jadi Rasulullah, sudah menjadi manusia paling mulia, itu masih itikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan ya. Karena idza dakhala al-'ashr al-akhir tawal firash wa sadda al-mi'zar wa da'aba wa ad'aba ahlah. Nabi SAW jika masuk 10 hari terakhir, tawal firash, beliau tidak lagi menebar tempat tidur ya, mengencangkan sarungnya, berarti beliau tidak menggauli pasangannya, kemudian beliau mendisiplinkan dirinya bangun dan membangunkan keluarganya. Nah, dari hadis membangunkan inilah dalil dianjurkan membangunkan orang-orang sekitar kita ya. Ai adamun nasba fil ibadah fa idza id fiha lailatul qadri wal aghlab annaha fi awtariha wa ashbah al awtar lailata 1 wa 3 wa 5 wa 7. Kita tambahkan wa 9 dan mendawamkan untuk qiyamul lail pada malam hari. Nasab itu berdiri. Artinya kalau secara umum mendisiplinkan diri agar ibadah, terutama pada malam-malam Ramadan. Jika semua malam itu kita isi, maka dapatlah kita mengisi di malam-malam yang ganjil, terutama malam 21, 23, 25, 27. Silakan ditambahkan teman-teman wasab wa tisa ya. Karena bulan Lailatul Qadar itu bisa malam 21, 23, 4, 25, 27. Barangkali pada tahun ini mungkin antara 27 atau 29. Wallahu a'lam. Wa tatabu' fi hadzal i'tikaf aula. Ya. I'tikaf yang disiplin, tidak keluar ya, tetap di dalam itu lebih afdal. Fa in nadhara i'tikafan mutatabi'an aw nawahu in qata'a tataba'uhu bil khuruj min ghairi dhururah. Ini penjelasan aja ya, kama law kharaja li ibadatin aw syahadatin aw janazatin aw ziyaratin aw tajdidi taharatin. I'tikaf yang disiplin itu tidak keluar kecuali darurat. Ya. Di sini disebutkan atau karena ada hajat lain, misalnya iyadatul marid, iyadatul jenazah, menjenguk, ataupun memberikan persaksian, atau mengiringi jenazah, ya, atau ziarah, atau tajdid taharah. Mungkin dulu kan di masa Rasulullah tempat berwudu itu, tempat bersuci itu jauh dari masjid. Ya, zaman-zaman saya masih kecil lah. Itu tempat kita itikaf itu tempat berwudu dan tempat mandi, tempat bersuci agak turun ke bawah. Bahkan ada beberapa sumur-sumur kecil di sekitar sana, sekitar surau, tempat kami dulu itikaf. Saya membayangkan kira-kira seperti itulah ya. Kalau untuk keluar buang air besar atau nyuci pakaian yang seperlunya dan bersuci untuk badan, maka diperbolehkan keluar dari tempat itikaf ya. Wa in kharaja liqada'il hajah lam yanqati', karena hajat itu jika ditunaikan di masa i'tikaf tidaklah membuat i'tikafnya terputus. Walahu yatawadda'a fil bait, maka hendaklah dia berwudu ya. Wala yanbaghi, menjaga wudu. Wala yanbaghi an ya'ruja ala syughlin akhar, tidak boleh sibuk yang lain. Nah, ini aneh. Lagi i'tikaf sibuk main handphone ya. Lagi i'tikaf sibuk nonton di YouTube, sibuk main sosmed. Seharusnya kalau i'tikaf ini dinonaktifkan kecuali kita misalnya mengatakannya 15 menit sebelum berbuka misalnya, dan tidak lama-lama ya. Karena sallallahu alaihi wasallam la yakhruj illa li hajatil insan wa la yas'al 'anil marid illa maran wa yanqati' at-tabu' bil jima' wa la yanqati' bit taqbil ya. Nabi pernah keluar pada masa i'tikaf untuk hajat ya. Wala yas'al 'anil marid illa maran ya. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam
ditanya atau bertanya mengenai orang yang sakit kecuali beliau melewatinya. Wa yanqati'u tatabu' bil jima'. Iktikaf yang 10 hari ini batal jika seseorang laki-laki pulang ke rumahnya untuk hajat tapi kemudian dia menjima pasangannya. Tapi la yang qati' bitakbil, seperti Nabi menyandar ke jendela yang ada di kamarnya beliau, hujurat, lalu disisir oleh Sayyidatuna Aisyah. Wala ba'sa fil masjid bit-tib بعقد النكاح وبالأكل والنوم وغسل اليد في الطست فكل ذلك قد يحتاج إليه في التتابع ولن قد التتابع بخروج بعد بنانه. Ya, ini juga masuk adab kepada itikaf. Tidak masalah di masjid itu menggunakan parfum, ya, akad nikah, makan, tidur. Jadi masjid surau langgar itu dulu digunakan untuk ini, teman-teman, ya. Untuk akad nikah, untuk makan, boleh, ya. Untuk minum, bahkan dalam hadis itu kita temukan bahwa di masjid para Habasyi, orang-orang Arab yang hitam, itu mereka main tari tombak, ya. Wa ghusl yad fa kullu dzalika, atau mencuci tangan di satu bejana, dan itu tidak membatalkan jika memang diperlukan fit tatabu, dalam keberlangsungan itikaf. Wala yanqati'u tatabu' bi khuruji ba'di badani. Kita misalnya ruang perkarangan masjid itu berapa, lalu tangan kita keluar sedikit atau badan kita keluar separuh, itu tidak membatalkan. Kana sallallahu alaihi wasallam, ya, yudni ra'sahu faturjiluhu Aisyah. Nabi pernah mengeluarkan sedikit kepalanya ketika beliau i'tikaf, lalu disisir oleh Sayyidatuna Aisyah, wahya fil hujurat, beliau ada di kamarnya. Wa mahma kharaja al-mu'takif li qada'i hajatihi fa idza 'ada yanbaghi an yasta'nifa an-niyyah illa idza kana qad nawa awalan 10 ayyam masalan. Tapi bagaimana kalau keluar juga? Maka ketika balik wajib niatnya diulang. Wal afdal ma'a dzalika tajdid, maka afdal seseorang itu tajdidnya. Oke, teman-teman, pada pagi ini kita masih membahas sisi fikihnya dari Ramadan itu. Yang pertama sisi wajibnya, lalu kemudian sisi sunnahnya, lalu kemudian hukum qada, kafarah, fidyah, dan lain sebagainya. Insya Allah pada hari Selasa depan kita sudah masuk kepada asrar shaum, rahasia-rahasia puasa, syaratnya syarat yang batin. Insya Allah Taala. Baik, fadal Akhsan. Alhamdulillah. Sudah ada beberapa pertanyaan, Bu. Ya, fadal. Pertanyaan yang pertama, izin bertanya, Bu, ya, batas untuk tidak boleh makan dan minum yang benar apakah pada waktu imsak atau adzan subuh? Kemudian bagaimana puasa orang yang lupa melafalkan niat ketika makan sahur? Baik. Yang pertama, batas. Adakah waktu imsak? Teman-teman, waktu imsak itu waktu ikhtiyar. Karena mengambil satu hadis bahwa Nabi SAW setelah sahur, beliau membaca ayat sekitar 50 ayat, 60 ayat pendek, dan perkirakan itu waktu yang sekarang kita sebut waktu imsak. Jadi ini hanya ijtihad dari ulama kita untuk kehati-hatian, dan ini tidak wajib diikuti. Waktu akhir dari bersahur, makan, minum itu adalah fajar terbit. Jadi sebelum itu mesti berhenti. Kalau ingin hati-hati 5 menit, 7 menit, atau 10 menit, kita sudah mulai imsak. Jadi imsak ini tidak wajib diikuti, hanya dianjurkan untuk diikuti. Wallahu a'lam. Yang kedua tadi apa? Lupa melafalkan niat. Tidak masalah, yang penting buktinya ada niat, saya puasa. Pertanyaan selanjutnya. Berkenaan dengan orang murtad yang kembali masuk Islam, kenapa ia harus mengqadha? Misalkan ada puasa yang
tidak terlaksanakan pas dia murtad. Iya, orang yang murtad itu kan dia sudah tahu bahwa Islam itu ajaran yang benar, lalu dia tinggalkan. Jadi dia seperti orang yang fasik. Kalau ada orang yang meninggalkan dengan sengaja, dengan mengingkarinya kah dengan sengaja, jangankan itu teman-teman. Kita tertidur saja, lupa sholat, itu kita wajib mengqadha'nya. Apalagi orang yang sengaja ninggalin sholat. Begitu juga puasa. Ya. Begitu juga puasa. Ya. Jadi bagaimana dengan, kan orang murtad ini tidak Islam lagi. Iya, orang murtad itu tidak Islam, tapi kan sebelumnya dia Islam, dia sudah tahu. Maka status dia seperti orang fasik yang mengingkari puasa, dia kufur, dia menjadi kafir, tapi ketika dia kembali, masih dihitung. Ya, masih dihitung. Maka untuk hati-hati, teman-teman, bayar aja fidyah dulu, lalu niat untuk qadha. Nah, ini versi kita ya. Bayar fidyah dulu, siapa tahu dia meninggal nanti belum sempat. Ini untuk hati-hatian. Cuma untuk al-aula ya, maka dia wajib berniat untuk mengqadha'nya. Nah, ini yang sudah dirumuskan oleh Imam Syafi'i berdasarkan riwayat-riwayat yang beliau temukan. Pertanyaan selanjutnya, ini berkenaan dengan ru'yatul hilal. Kenapa ru'yatul hilal hanya ada di bulan Ramadan? Siapa bilang? Siapa yang bilang? Kalau kita nggak tahu, jangan berkomentar seperti itu, ya teman-teman. Ru'yatul hilal itu sudah ada timnya, dan mereka mulai dari bulan-bulan sebelumnya, bahkan di bulan Muharram itu sudah bekerja. Kita aja nggak tahu. Ya. Nanti ya masuk ke Rajab itu mereka udah mulai hati-hati. Sya'ban mereka udah mulai pasang mata. Ya. Kita yang nggak tahu bukan berarti nggak ada. Ya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu berpegang, berkomentar terhadap sesuatu yang kamu tidak benar tahu. Ya, mohon maaf ya, saya tegesin di situ. Nanti juga ada di bulan haji. Ya. Syawal itu kan sudah masuk bulan haji. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, itu mereka bekerja terus. Jadi tim isbat ini bedanya setiap Ramadan itu ada nilai politis. Terutama di Indonesia, kan cuma Indonesia doang yang ormas berani menentang tim isbat yang resmi dari pemerintah. Cuma di Indonesia loh. Pengajian-pengajian halaqah-halaqah berani. Tapi itu tidak masalah. Kenapa? Karena kitab-kitab fikih itu meng-hire itu. Mencoba yang melindungi itu. Tapi al-hakim yarfa'ul khilaf. Pemimpin itu yarfa'ul khilaf. Bisa menyelesaikan, mengangkat semua ikhtilaf. Tapi kan kita nggak mengakui. Disitulah bibit-bibit khawarij itu ada pada kelompok-kelompok kecil, kelompok besar, dan segala macamnya. Ya, mohon maaf. Nah, ini kita melihat di negara-negara yang lain kan nggak ada. Di Saudi, di Malaysia, di Brunei, mereka rapi. Satu pemerintah mengatakan apa, selesai. Masalah kita nggak suka dengan presiden itu lain cerita. Kan yang di tim isbat itu nggak ada coblos-menyoblos. Nggak ada unsur politik 01, 02, 03, 04 di situ, teman-teman. Ya, itu sudah ada begitu saja. Dan mereka adalah orang-orang ahli falak, tapi memilih yang memutuskan falak itu adalah hilal. Kenapa? Nabi melarang, la tasumu illa liru'yatihi. Jangan kamu berpuasa kecuali melihat bulan. Adapun hadis yang menyebutkan inna ummatun ummiyah, kami umat yang ummi, la naktub wa la nahsub, tidak menulis, tidak berhisab. Ya, asyahru hakaza, Nabi kemudian menyebut mengisyaratkan 10 jarinya 3 kali, 30 hari. Ya. Itu kan interpretasi. Kami umat yang ummi, tidak menulis, tidak berhisab, bulan segini gitu ya. Lalu dibuat interpretasi penafsiran. Seandainya Nabi itu bukan ummi, maka Nabi akan pakai hisab dan falak. Itu kan seandainya, itu kan penafsiran. Di situ babnya muhtamal. Dan di situ lebih banyak zonnya. Sedangkan hadis yang banyak dan
dan yang banyaknya kita sudah hitung banyak sekali. La tasumu illa liru'yati. Jangan puasa kecuali melihat bulan. Loh, kok kita kolot? Bukan kolot, teman-teman. Masa mengikuti sunnah disebut kolot? Ini gimana ceritanya? Ya, Imam Ghazali itu ahli falak. Beliau punya keilmuan mengenai falak. Tapi beliau tidak menganggap hisab itu dijadikan sebagai penentu. Jadi hisab itu cuma untuk akurasi, melihatnya dari mana, melihatnya jam berapa, kira-kira. Nah, nanti kemudian diputuskan dengan ru'yah. Begini yang benar. Jadi kalau mau tetap pakai hisab, silakan, hanya wasilah memperkuat akurasi ru'yatul hilal. Tetap saja penghukumannya, penetapannya mesti dengan ru'yat. Inilah sunnah yang mesti kita pertahankan. Mau sampai kapanpun, saya menganggap teman-teman ini yang lebih kuat karena hadis-hadisnya sangat jelas. Ya. Adapun hadis yang menyebutkan hisab itu tidak ada satupun, hanya pengandaian-pengandaian dari orang-orang yang ingin menafsirkan hadis. Giliran kayak gitu, nggak mau pakai hadis yang zahir, maunya pakai ro'yu. Ya. Oh, kita hisab dengan ro'yu, dengan ilmu. Ya, ilmunya itu bukan ilmu yang qat'i. Ilmu itu dalam tradisi usul fikih, sesuatu yang yufidu al-yaqin, yufidul al-qat'a. Jadi bukan zonni. Ciri-cirinya la khilafafi. Jadi ciri-ciri sesuatu yang melahirkan ilmu itu ada ikhtilaf. Dan teman-teman, kalau kita menggunakan hisab yang mana? Hisab yang pakai jari, yang salah satu aliran tarekat di kampung saya yang pakai ngitung pakai jari 5 jari, atau versi hisabul jumal di daerah tertentu yang biasanya mundur 2 hari, atau yang pakai yang ini dan itu, banyak sekali alirannya. Memakai aliran yang amanah. Inilah maksud dari Allah Ta'ala, jika kita menggunakan selain dari patron wahyu Allah, pasti akan banyak ikhtilaf di dalam. Sedangkan kalau pakai ru'yah, cukup 2 aja. Nggak kelihatan, genapkan 30. Ngapain susah beragama? Nggak perlu ada perdebatan NU Muhammadiyah di Indonesia. Ya. Nah, saya curiga ini ada intrik-intrik politik aja di situ ya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk masalah ritual keagamaan masih ada intrik politik di situ. Ya, wallahu a'lam. Fadhal. Yang selanjutnya berkenaan dengan niat puasa, ya. Jadi tadi dikatakan bahwasanya setiap puasa atau setiap hari harus meniatkan puasa di malam hari. Nah, bagaimana dengan mazhab Imam Malik yang membolehkan niat di awal bulan puasa? Ini maksudnya mungkin niat 1 malam untuk 1 bulan Ramadan. Saya tidak yakin Imam Malik menggunakan kalam ini sebagai kalam yang rajih dari beliau, dan setahu kita itu kalam yang marjuh, yang tidak kuat, yang diriwayatkan dari beliau. Karena beliau dalam Al-Muwatta menggunakan hadis la siyama liman lam yubayyit laila. Tidak sah puasa orang yang tidak tabyid pada malam hari. Tabyid itu berniat. Jadi itu cuma qaul yang marwi anhu wa la yu'tamad, ya. Tidak dijadikan sebagai panduan. Karena Maliki nggak jauh berbeda dengan mazhab-mazhab yang. Selanjutnya pertanyaan masalah umum, ya. Jadi bagaimana menyikapi warung-warung yang masih buka di bulan Ramadan? Itu persoalan klasik, teman-teman. Antum terganggu dengan orang-orang makan. Dalam hadis Imam Ibnu Majah disebutkan, innal malaikata tusolli, ya. Innal malaikata yusalluna. Sesungguhnya malaikat bersolawat, mendoakan rahmat. Kepada siapa? Kepada orang yang puasa, di sampingnya ada yang makan. Pakai hadis itu. Repot amat, ya. Apakah akan mengganggu iman kita? Masa mengganggu kita? Ya. Nah, saya rasa jadi nggak usah terganggu lah yang begitu. Adapun masalah amar ma'ruf nahi munkar, itu bukan wilayah kita, teman-teman. Itu wilayah pemerintah lah, ya. Mereka kan sudah punya peraturan. Dan di sisi lain, teman-teman, perlu diingat, selama kita puasa, masih ada nggak orang nggak puasa di muka bumi ini?
Ada, Indonesia khususnya. Ada nggak orang haid? Ada. Ada nggak perempuan yang murdi, yang sedang menyusui anak? Ada. Ada nggak perempuan yang hamil? Ada. Apalagi, ada nggak anak-anak yang belum balik? Ada. Adakah orang tua yang butuh makan dan dia nggak berpuasa? Ada. Ada nggak orang sakit? Ada. Maka coba sekarang paradigmanya diganti. Kalau ada rumah makan, gitu, barangkali untuk mereka-mereka tadi. Dan yang kedua, adakah non-Muslim di Indonesia? Ada. Kan itu nggak ada kewajiban untuk mereka. Jadi kalau udah benar nih puasanya, kita nggak terganggu. Ya. Apalagi antum, ini Indonesia enak sekali ya. Kondisinya enak sekali. Kita jarang melihat ada orang makan. Kalau di luar negeri, di Eropa, teman-teman kita di Eropa, mereka mau terganggu gimana? Ya. Jadi coba cara berpikir yang tadi dibalik. Ya. Kita nggak akan terganggu oleh hal-hal yang begitu. Ya, Allahu a'lam. Kalau ditambah lagi, apakah tidak ada yang musafir? Musafir kan nggak wajib puasa. Kalau dia butuh makan, di mana dia mau makan? Banyak, sangat banyak teman-teman. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu jangan satu paradigma, tapi harus sesuai dengan paradigma ulama fikih dan ulama hadis. Dan dalam hadis kita menemukan bahwa orang kafir ada yang makan, ada yang minum, dan la yadurul muftir ala shaim wala shaim ala muftir. Begitu riwayatnya. Dan hadis ini sahih. Tidaklah mengganggu orang yang berbuka. Kalau berbuka berarti ada yang jualan makan dong. Ada yang masak dong. Mau kita gerebek juga, nggak usah lah ya. Itu saya dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar ini agak sedikit tidak sepakat dengan sikap-sikap yang terlalu tatarruf, ekstrim, yang tidak berdasarkan ilmu fikih yang mumpuni. Ya, wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya berkenaan dengan iktikaf, ya. Bagaimana ketentuan iktikaf bagi perempuan yang istihadah? Nanti bab iktikaf nanti kita bahas insya Allah. Insyaallah yang terakhir, Bu, ya. Hukum tarawih sendirian. Tidak masalah ya. Yang mesti antum sholat isya'nya di masjid berjamaah, kecuali hujan atau ada mawanya, halangan-halangan. Setelah itu pulang boleh. Ya. Saya waktu tinggal di Ma'had dulu, seringnya sholat jamaah isya, kemudian untuk sholat tarawih saya sendiri. Karena ada perbedaan metode cara baca atau zikir, itu tidak masalah ya. Atau selang-seling kadang-kadang ke masjid, kadang-kadang tidak. Yang penting sholat wajibnya itu di masjid, itu boleh. Namun alangkah indahnya jika kita sholat tarawih berjamaah di masjid, itu lebih indah. Ini yang dikatakan oleh Sayyidina Umar, ni'matil bid'atu hadhihi. Nikmat bid'ah ya begini. Bukan berarti bid'ah yang dolalah, tapi maksudnya inovasi yang bagus begini. Kita akan merasakan semarak yang luar biasa. Namun jika tidak, ya nggak apa-apa. Ya. Sholat aja sendiri di rumah, wazalika jaiz. Cukup ya barangkali ya? Cukup, Bu, ya. Tidak ada pertanyaan lagi. Kalau bahas fikih kira-kira begini modelnya teman-teman. Jadi memang agak sedikit strength, ada sedikit saklek ya. Tapi juga ada tidak sakleknya. Karena fikih ini ada bagian yang dijazmkan, dikeraskan, ada bagian yang ditasamuhkan. Namun saya tidak pakar betul-betul pakar fikih seperti guru-guru kita kayak Syekh Hasan itu, Syekh Taufik. Namun alhamdulillah saya dulu mentalaqikan fikih kepada beliau-beliau itu. Kita dulu belajar fikih Syafi'i, matan takrib, kemudian Hasya Ibnu Qasim kepada Syekh Badi Said Al-Laham dan masyayikh yang lain. Begitu juga kepada guru-guru di Ma'had Darus Sunnah, kita dulu pernah mentalaqikan beberapa kitab. Terlepas dari itu, kebenaran hanya milik Allah. Jika ada kekeliruan, ada kesalahan, itu dari saya, dari kesilapan saya minta kepada Allah supaya Allah menutupi aib kita dan meridhai kajian kita.